Kalau boleh jujur ya gitu, buat teman-teman yang pernah mukulin saya pas sekolah dulu, terima kasih. Anjir, beberapa kali. Sama sih, sering. Yang pernah mukulin saya, yang pernah ngelempar cangcut ke muka saya, yang pernah... Berarti cewek yang lempar cangcut? Enggak, cowok. Cowok. Nah, pokoknya itu terima kasih karena saya bisa main band dan bisa nulis buku sekarang. Terus, gara-gara itu, ya jiwa teh langsung. Ya. Ini yang menarik, yang lempar cangcut cowok. Jadi cangcut itu jadi di WC sekolahnya ke SMP aya cangcut aya tayan makanya joroknya urang teh keur kieu orang culun teh kieu gitu. Wis Prabu cok aya kanu beungeut. Yes, saya Sion. Saya Yes. Son of Bro. Another untold story. Yeah. Waktu terus berlalu menjadi sebuah kisah, cerita usang yang selalu ada yang hidup di hati kita, seperti angin berbisik kencang detakkan jendela hati, tak terlihat namun ada, tak pernah ingkari janji, bahkan malam yang gelap terhalang awan yang pekat, ada ribuan bintang di sana tetapi jalan beriringan. Yo, Son of Lagi di Son of Prung, Son of episode ke 33. 33. Ini episode 33 nih. Nih, kita tuh sekarang ada di Dagoti House. Ya, Dagoti House tuh saya baca dulu nih. Di Dago. Dagoti House tuh berdirinya pas zaman kolonial. Jadi sebelum ada kafe-kafe, apalagi kafe-kafe si jalan dia, jagong teh nih. Ini nih, khusus buat koloni, ya maksudnya buat siapa? None-none, abang-abang, abang-abang. Bang Walanda. Bang Walanda, none-none datang ke sini nih. Terus di sini itu kan emang istilahnya dulu mah kafe pertama mungkin ya, yang banyak spot si Dagoti House ini tuh paling nyaman dan paling levelnya level tinggi lah ya. Buat ini mah kalau di kita mah kemana lah ya misalnya itu ke kafe A. Karena ini salah satu cagar budaya juga ya. Harusnya mah. Yang perlu dilestarikan ya. Nah, di sini juga kan banyak dari seiring waktu ke waktu nih setelah zaman kolonial terus ada taman budaya juga nih ya, taman budaya juga terus ini nih si anjing Kolesium anjing. Kayak Teater gitu. Tapi kameranya kamera layar. Jadi ini tuh buat pertunjukan kesenian lokal. Betul. Nah, budaya-budaya Sunda gitu. Pertunjukan kebudayaan. Nah, ya Apa coba? nih, di episode 33 ini nih, 33, kita kedatangan teman ngobrol. Ntar dulu, 33 mah draw. Oh iya, skor kacamata. Kita kedatangan teman ngobrol nih. Sebenarnya, banyak pisan nih yang saya mau ngobrolin sama Prabu nih. Ya, kita taruh dulu Prabu ya. Prabu, saya dulu buat Iya. Halo, saya Prabu Pramayoga. Nih, halo. Kebetulan baru rilis buku ya. Nah, ini buku tuh breakthrough sih kalau kata saya ya. Kata saya pribadi breakthrough nih. Ini tentang melodik ya. Nah, Bandung Melodic Punk. Bandung Melodic Punk. Sebelum ke sana kita ngobrol ke Prabu dulu. Kesibukannya apa nih? Saya sibuk sebagai pegawai serabutan sekarang mah. Jadi jangan serabutan tuh, freelance. Freelance selalu kastanya tuh kalau di Hindu mah ngomongnya gini lagi ya rada gokil. Ya pokoknya kastanya terlalu tinggi kalau freelance mah, tapi serabutan lah ya saya gitu. Serabutan. Terus ya nerima kerjaan tulis-menulis juga. Tulis-menulis. Entah itu buat copywriting, entah buat artikel atau enggak buat ghostwriting juga boleh gitu. Berarti udah jago nulisnya sekarang? Enggak juga sih, jago mah enggak tuh, Wak. Ya, learning by doing lah. Learning by doing, oke ya. Jago nulis, udah bikin buku. Cuek, gak sih? Kosakata oge pasti ngareri. Wah, tidak dong. Angkat euy. Branding. Wah, branding. Branding udah diangkat. Berarti kesibukannya sejauh ini mah itu. Ya, kalau di luar main musik ya, maksudnya masih ngeband sih sejauh ini alhamdulillah. Ya, baru bikin kayak unit usaha kawan-kawan juga yang bantu organizing event di skala kecil, tapi nggak fokus di musik sih, kayak Apa itu? ya entah itu di literatur, kalau nggak buat pameran gitu. Gitu. Sekarang lagi ngerjain itu sekarang mah. Dan ya lumayan kesibukannya band, penulis.
scriptwriter. Kami kudu diajar ya sebagai nulis lirik ya ada Indonesia. Jangan tuh under 18 udah keren, nggak usah tuh. Itu band siapa band ini? jangan dirubah lagi udah. Kita tak pernah berubah, kita akan berubah itu kan udah. Set udah. Baru banyak itu. Konsistensi itu. Konsistensi. Nih, buat Prabu aja ya aku ngomongnya Prabu atau Kang Prabu. Mas atau Ses. Ayo, boleh sih free gender. Keras. Jadi Prabu nih buat yang entah tadi bikin literasi juga ya, tulis menulis gitu. Iya sempat ya. Kan ada band juga nih. Dulu literasi dari kapan nih? Oh, literasi. Oke. Mulai ke dunia itu. Ya. Sebenarnya mah dari zaman ngampus, Pak. Jadi Kampus di mana kampus? dulu di Jatinangor di Unpad. Di Unpad. Sang. Kamu Saya lagi? Oh, di Unpad ini, aku yang di Nangor. sama mater. Di Nangor. Kamu lagi Unpad. Jadi Tapi kan Unpadnya reatanya pakai tanda strip S. sub Unpad ya, sub Unpad banyak gitu. Nah, di Nangor. Jadi dulu tuh suka sebenarnya bukan nulis kayak skena-skenaan ya. Jadi kadang kalau di kampusnya suka ada kayak sok bikin bukan paper sih, karya ilmiah lah Karya gitu. ilmiah. Jadi tiap kelas teh sok bikin tulisan tentang hal yang menarik, nanti kita pajang. Terus yang Mading ya? masih mading ya, masih mading. Dulu. Nama Mading itu kan sih? Majalah Dingdung. Majalah Ding. Majalah ding. Majalah Ding dong. Dipajang dari situ sih mulai nulis semua di kampus. Terus dari situ mulai lanjut ngerjain nerjemahin juga gitu kan. Nerjemahin apa tuh? Dokumen sih banyaknya Pak. Setoran dosen biasa dosen hoream gitu ya, dosen hoream oper ke mahasiswa lumayan uangnya. Suka tuh apa? Habis dari kita duit nasi. Nerjemahin tim pemerintah teh. Jadi kan tahu kan jeran. Wajuy, kayak gitulah. Ngomong orang eta. Ini terbuka tuh. Oh, terbuka. Geus terbuka kan aya boga. Sorry. Kan RU don. Nu aya teh RU. Kalau HP. Ya terbuka weh cuek weh. Di bui paling oke. Sialan. Gitulah kurang lebih kampus, awal di kampus. Ya. Terus nulis nerjemahin dokumen. Gitu-gitu. Kalau nulis tadi kan nggak di mading kayak apa ya? Dulu sempat bikin ini apa yang Zin. Zain itu. Zin mah itu ada bikin tapi nggak disebarluasin karena nggak pede dulu mah. Kalau sekarang udah pede. Sekarang mah pede udah punya buku. Cuy, keras. Gele. Salah karya itu karya bikin buku teh edan gitu menurut saya. Iya tuh. Soalnya aku tuh kan nongkrong di Balkot dulu ya sama teman-teman ya kayak Deden, Dinding kami sama anak-anak Hudit gitu kan. Mereka teh tiap hari Rabu teh suka kayak bawa zin gitu banyak kan. Cir keren ki pergerakan gini isi-isinya gitu ya, pergerakan. Balkot ya. Balkot. Sebelum Kultimus atau Kultimus lah. Ultimus baru beres kalau nggak salah. Baru beres. Baru beres Ultimus Baru jadi. tutup gitu kan. Ya gitu. Nangkring di Balkot pokoknya di situ. Nah, ketika mereka bikin situ saya kira bawa sebenarnya mah juga orang pengen nunjukin zin orang sih, tapi isinya teh nya popang banget gitu kan juga karena kurang pergerakan bungkus Bahasa jadinya. popang udah ada dari dulu. Sebenarnya mah udah tahu sih saya pribadi mah gitu, tapi baru meledaknya mah setelah 2008 sih istilah popang teh. Sebenarnya mah gitu Ya, di Bandung di Indo. Nih, bahas band. Saturday Night Karaoke. Aduh, Ternyata selain penulis, Prabu juga punya band. Bisa diceritakan bandnya apa nih? Ya, saya tergabung di Saturday Night Karaoke. Saturday Night Karaoke. Ya, itu sih terbentuk 2008 di Jatinangor atas pertemanan kampus. Terus ya asalnya nggak pernah diproyeksiin jadi band kampus sebenarnya mah emang kita pengen main di luar. Cuma mungkin 2008 sampai 2013 teh kita sering nongkrongnya di Nangor sebenarnya mah. Karena kan tahun segitu ya musik punk nyanyi kayak kita teh tidak diminati ya. Karena tahun segitu kan lagi musimnya asik, Baby Gaskin Forever dan kawan-kawan lah ya gitu. Oh iya band-band itu ya. Ya, power pop disebutnya mah. Oh, gitu. itu power pop. Cenah ya gitu. Kita emo. Kadang Adalah arsirannya ada gitu. Arsirannya. Cuma karena saya tuh bawainnya kan kayak Descendants tahun segitu, The Earth, Ramones gitu kan. Jadi ketika mau main di acara apa-apa teh tidak diterima gitu kayak, "Ya mah acara power pop Kang," cerita. Kebingungan teh Iya, jadinya di kampus terus, akhirnya ngeremnya di kampus. Pantesan kalau si Saturday Night Karaoke main teh anu nontonnya mahasiswi kan resep. Wah, cuek. Cuek. Mahasiswi unggul. Ini di Jatinangor di lapangannya mainnya. Iya di kampusnya di lapangan, Lapangan. di Arboretum yang deket kolam, kan pernah orang main di situ. Tapi 2011 akhirnya kita Terbentuknya berarti terbentuk. 2008. 2011 akhirnya baru keluar kampus, tapi itu pun nggak di Bandung mainnya di Jakarta. Di Jakarta dulu. Langsung ke Jakarta.
Jadi diajakin sama Western Rockers kalau nggak salah bikin acara. Ini gabung gigsnya katanya nggak semuanya band punk, ada band indies, ada band apa gitu. Yang main tuh ada UTBBYS ingat orang. Iya. Ada Astrolab kalau nggak Aki, salah gitu. Itu main dan orang band punknya cuma sendiri tuh ya gitu di situ. Tapi itu ngebuka portal akhirnya kayak Betul. oh ternyata orang bisa lebih main lebih leluasa di Jakarta ya, sorry to say gitu, agree betul, truth ya betul, gitu. betul. Ternyata di Jakarta mah nggak mikirin gelembung genre ini, gelembung komunitas ini gitu betul. sih. Ya udah akhirnya dari situ orang kayak ya udah nih kalau sananya memang lebih diterima di kota, dia di luar kota aja gitu nggak apa-apa. Jadi baru belakangan main di Bandung akhirnya baru bisa gitu sih. Ya jadi curhat itu. Enggak, emang bener ya. Nanon. Gila. Kasusnya hampir sama sih sama kita juga dulu. Sama siapa? Kita siapa? Oh, punya band juga. Oh Mas ini punya band ya? Punya band ya. Under 17. Wah, makin jailbait ya. Udah under 18, under 17 lagi. Makin bahaya ini kasusnya ya, ntar ya. Cuy. Nah, oke nih. Dari penamaan si band sendiri ya. Itu orang-orang kan pengennya nambah band teh simple gitu, satu kata, dua kata, tiga kata, empat kata. Ini kok banyak banget. Iya. Saturday Night Karaoke. Aha. Itu awalnya gimana sih bisa nama bandnya Saturday Night Karaoke? Ini mungkin diluruskan juga ya. Kadang tahun segitu teh kan lagi tren band-band teh namanya panjang ya. Tiga kata, empat kata gitu ya, pokoknya panjang. Nah, kalau saya mah emang niatnya pengen bikin band cover dulu. Band cover. Jadi memainkan lagu yang biasa dinyanyikan di karaoke. Terus kalau manggung di kampus kan biasanya paruh akhir minggu gitulah, weekend biasanya teh gitu. Ya udah Saturday Night Karaoke terus bawain lagu-lagu yang biasa mereka suka tuh di kampus kayak Beach Boys, Jadi singelong Billy ya? Joel. Awalnya kayak gitu. Jalan setahun 2 tahun mulai ada preman kampus yang rese lah juga bawakan mah iya tuh Bob Marley cenah-cenahan gitu kan. Yoman. Jadi request kan jadi demanding. Wah, cigan orang kudu nulis lagu sendiri gitu. Tapi ya setelah sekian lama kaduhung oge sih namana eta gitu nya. Anjir namana kepanjangan tapi ya sudahlah gitu. Tapi udah halus ya. Asli. Ya alhamdulillah kalau kayak gitu. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Asalnya pas pertama saya lihat first impression sama outlook awal ya surat karaoke. Terus wah iya band naon nih sudah kirain itu band Culun gitu. band culun apa kayak misalnya Pasti sih pengen negatif kan. iya nggak maksudnya kan Negative outlook. itu melodi gitu kan atau punk gitu kan terus kan ya masih belum tahu ya terus udah berapa album itu berarti Album teh baru 2, EP ada 7 atau 8 EP teh. Single 4. itu dirilis juga kalau aku sama Quickening Records ya Yang terakhir sama Quickening Records itu Seven. 7 inch ya itu korilisan sama label luar negeri sih. makan lah itu ya Alhamdulillah. Belum punya ya. Aduh. pending trust Luar biasa. pending trust Jadi malu. suara ribut tur wae lah soalnya nggak bahasa tur jeung tur we iya karya heula ya kayak gitu terus kan pas pertama lihat aku kan lihatnya pertama ada video klip nih sama musik gitu kayak kan nggak into di scene melodic atau melodic punk gitu kan misalkan Rock bernyanyi ya. pas dia lihat itu video klip sama mungkin ada beberapa irama yang wah ini mah Japanese banget pertama ya kalau saya lihat itu kalau saya lihat sama dengar pertama sih oh ini kayak Japanese mungkin kayak High Standard atau Kenyo Kaba lah yang musiknya mungkin agak Japanese udah mas video klipnya terus si cover album ya cover EP cover album album terus video klipnya terus awal musik nih pas pertama denger aja kayak udah oh mungkin ini kayak gini gitu pas dilihat lagi sih emang bukan Japanese gitu cuman boleh diterangkan nih buat teman-teman juga kan yang Jadi gini, kesan juga bilang ada beberapa teman yang bilang bahwa si Saturday Night Karaoke itu influence band-band Jepang. ada ngomong gitu Tidak itu kan. apalagi pas ngobrol sama Tommy pas lebih begini Jepang tuh aduh kemana Tommy aduh Tom Mau request lagu Ultraman saya bilang gitu. Wah, ya, Ultraman. Iya. Jepang ya. Sebenarnya dari awal nggak ada referensi band Jepang yang tok ya maksudnya gitu karena dulu pas si SNK kebentuk teh saya pengen proyeksiin band ini teh sebagai band yang mirip The Ergs, ada band namanya The Ergs, ERGS dari New Jersey. Dia drummernya sambil main vokal, gitar, bassnya muruluk pokoknya. Jadi kayak Descendants tapi versi 100% lebih gila gitu. Si SNK teh kayak gitu awalnya. Iya. Jadi emang mungkin ada arsiran ke si musik Jepang yang muruluk juga merenya. Jadi secara nggak langsung karena mungkin kita orang Asia, kupingnya memang rada pentatonis gitu kan. kalau Jepang kan gitu kan musiknya Tengah lagu pindah beroktav gitu gitu kan ya gitu. Ya secara nggak langsung mungkin memang ada arsiran ke situ tapi awalnya tidak diproyeksikan seperti itu gitu.
Mungkin karena Jepang mah karena aduh ini gila sih. Mungkin karena saya wibu kali ya. Oh iya. Wibu teh ya suka dengan budaya pop Jepang gitu ya. Jadi kadang ada beberapa estetik visual teh kayak iya cegana iya gitu kan. Coba dari sini gitu warnanya kayak gini gitu. Jadi secara nggak sadar akhirnya tersirat citra itu Asli, kalau saya lihat gitu pertama kan. gitu sih. Ya. Outlook-nya ya. Iya, Pertama tuh. itu mungkin saya harus minta maaf ke teman-teman kalau berekspektasi kita Ya, bikin band enggak, punk rock ya. enggak. Karena saya wibu. Kalau saya tahu kalau musik mah bebaskan, enjoy aja. Cuman kan pas kesini-sini kan pas udah dengerin beberapa lagu, wah ini mah kayak anjir dulunya, emang paling dengerin Screeching Whistle gitu kan atau Iya, kayak Screeching The Whistle tuh Queers keren gitu, banget. Queers gitu mungkin ya kalau Iya, itu rada The Queers ya. rada relate lah musiknya ya. Emang itu Emang bener gak atau gimana? Iya, itu influence juga sih The Queers, Screeching Whistle, Cover juga, Jix cover Digit. juga. Iya, Awalnya. ngomongin The Queers lucu juga nih, kita baru diajakin tribute to The Queers, dirilis pakai vinyl. Dan kita jadi track pertama di opening album tribute itu Itu gitu. yang bikinnya siapa langsung dari? Ada dari luar negeri. Wih. Ya, kita emang keren sih cangkem. Oh pasti. Asli. Anjir sombong geuleuh. Enggak, bener. Tribute band Kalian kerjaan buku atau istilahnya tribute band favorit terus di Alhamdulillah. Terus dia approve sama Jokwearnya. Betul. Alhamdulillah dia Itu- approve sih. itu. bangga kalau lepa harus tinggi gitu. Standarnya harus BKS standarnya harus lebih tinggi gitu. tapi Aduh. panggung handap sih. Hah? Panggung Panggung handap pakai barikade. It's okay. It's okay. Nah, terus Editing bisa terus. diceritain lagi terus yang Ya, influence gitu kan kayak. ya influence itu sih sebenarnya. Cuma ya makin kesini, saya sih ngerasanya ya, jadi saya SNKT makin kesini malah makin ngambil keceruk yang lebih dalam gitu loh. Ya. Lebih jadul Back gitu. to old school-nya. Jadi kayak ya, Seven ya, Inch ya, ya. kemarin, saya mulai dengerin lagi kayak band-band punk rock Inggris atau mod tahun 70-an awal gitu. awal. Tapi yang nggak terkenal lah gitu. Kayak apa? The band Tours. lagi tidak kenal jeung eueuh band lagi. Cuma satu rilisan teh gini hilang gini gitu ya, kan. ya. Killed by Death istilahnya mah kalau di punk rock teh gitu. Kayak Bukan one hit wonder ya, Kill by Death berarti ya itu. Killed ya? by Death kalau di punk rock mah. One Hit Wonder mah ini murahnya kayak di pop gitu kan. Ya kayak gitu. Kalau di punk rock Killed by Death ya band-band kayak The Tours, Pointed Sticks, Modern Nets gitu. Dengerin gitu. Oh, si SNK bisa dikirikin sauna heavy tapi si struktur lagunya old school gitu. Ngobrol lah ke bos Yongki kita ya kayak di Quick Learning. Om laguna kieu aman teu. Urang mah go wae lah cenah rilis. Oke, rilis gitu. Yongki sebagai atuh. sebagai Bos Yongki mah. Bos Yongki sama Tommy mah sebagainya maksudnya melodik banget lah dari Iya, dulu dia. iya. Emang support pisan gitu terus emang jero deui geus gagalin nanti kan. Sumur dengan gali sumur. Sampai terdete kan ieu kan neraka teh nih. Iya gini ya. Sampai terdete Pusat dunia teh gitu ya. Sampai terdete tuh neraka itu suka gali terus. Anjoy. Hatam lah gitu kan. Sekali colok bedak gitu ya. Mungkin kayak tadi apa? Choirs, Screeching Whistle yang apa sih Lookout ya Lookout Lookout Records ya Lookout suka Records kan. pisan seorang. Itu dia ada mungkin pernah dengar dari dulu atau ya ngebaca lah dulu juga mungkin kayak apa sih kayak Raymond Score. Ah ya Ramon Itu Score. kayak gimana tuh Raymond Score? Beberapa orang pasti ya nggak tahu gitu Raymond Score tuh gitu kan. Ya mungkin apakah dari sebenarnya bukan subgenre juga ya atau gimana itu kan nggak tahu juga. Itu mungkin. Ramon Score mah cuma sebagai tempat parkir aja sih. Jadi kan banyak ya tempat parkir subgenre teh dikotominya gitu. Entah itu kayak pop-punk, punk rock, post-punk bla bla bla. Betul. Di dalam punk rock teh bayangkan punk rock adalah suatu mall gitu ya. Ya. Mall ada tenant, ada tempat parkir, basement bla bla bla. Nah, si Ramon Score teh ada basement gitu. Oke. Oh iya, basement nih Ramon Score. Oh, di dia skapang ya, Nah, ya. basementnya gitu. Nah, Detail. Anjing geuleuh. Detail. Kami mah bisa ngomong gitu. Apalah teh? Aya di beat, aya keras, aya ieu. Aya hardcore punk lah, aya ieu dawa aja. Jadi ya si Ramon Score mah tempat parkir di mana band-band punk teh ngambil influence-nya teh full ke Ramones gitu. Jadi downstroke nanti Ya. drum gini gitu. Iya drum gitu terus. Ya siga Steiger gini kan drummernya. oh, istilahnya kayak gitu ya. Oh ya, keren berarti dia latihan tiap hari ya. Keren. Ya band-bandnya kayak Teenage Bottle Rocket sih kalau yang sekarang lagi terkenal. Oh iya, Bottle Rocket. Teenage Bottle Asli Rocket. itu web baru ya. Ya baru, terus The Huntingtons kalau dulu mah ada. Kalau dari Swedianya ada Pojat nama bandnya, itu geuleuh namanya, tapi Pojat boleh dicari itu dari Swedia. Dia Hajat bukan. Pojat. Cuek sih. Warna hijau teh aja. Setan. Jadi jika gimi-gimi tadi pakai pakai Baju pantai ya? Pakai baju pantai ya. Floral gitu. Pakai baju jas ya itu saja. Ya gitu. Uniji itu ya. Pakai lampu niji ya. Ke kamar. Cuek sih. Ya gitulah Ramon Score mah. Ramon Score gitu ya? Pokoknya downstroke lah gitu. Mungkin beberapa orang sih kalau ya mungkin ya kayak saya pasti beberapa orang
ada yang nggak itu juga ini Rebound Score kayak gimana gitu kan sebelum kayak The Choirs atau si Scratching Whistle yang mungkin 80s ya itu ya. 80-90 sih lah. Ya, 80-90 ya. Sebelumnya kan masih Transisi itu mah kalau nggak salah. era transisi dari Circle Jerk ke sini nih di web awal si Black Flag Circle Jerk ini kayak ada ya pasti intunya pasti ke skateboard juga ya kalau di sana mah ya. Nah, nanti kita bahas di skatepunk. Ji, ya, tot jaga ing kalemnya. Mas Gatot, aku sayang Mas Gatot, sangat membantu. Maksudnya juga kayak hal-hal yang kayak beberapa subgenre kayak gitu itu berarti yang si SKN ya, Saturday SNK. Salah deh, Pak. SNK. SNK. Helm dong. Jadi yang helm dan panci. SNK gitu yang tapi sebelumnya juga emang demonya saya belum sempat cuman yang kemarin album tuh dengerin yang sebelumnya emang udah radain tuh ke sana juga atau emang masih ini mah masih SNK aja gitu. Sebenarnya saya teh pencuri profesional lah sebenarnya. Jadi beberapa referensi teh kalau didengerin baik-baik mah ada tuh. Oh sih dia gitu. Mungkin waktu beberapa bikin lagu lah gitu, memang kebanyakan dari Ramones nyolongnya teh gitu. Mungkin ada beberapa yang partnya sama gitu sih. Saya mengakui sih gitu. Nah, semua band punk hampir sama Ramones juga. Apalagi punk gitu kan ya maksudnya. Terus apalagi punk gitu Pak asli. Pasti ke situ, mau nggak mau. Sama. Terus dari dulu juga kan kita mah poser. Poser ya. Poser kita mah dari awal juga kita poser gitu sebelumnya. It's okay. Rasanya ya wajar. Okay. Ada beberapa part yang si Under juga bukan ngambil ya, ada beberapa part yang kayak gitu ya. Mungkin baru oke lah. Baru step. Gitar standar panggung unggul kan. Si Under siapa? Under Black T-shirt. Ya. Lanjut sih kemana nih? Ya tadi masih apa sih? Itu kan masuk ke si subgenre yang mungkin pastinya yang album yang terakhir tuh jadi bikin yang ke old school lagi. Itu apakah apakah pengen keren kah atau apa? Beberapa orang pengen mumpung jarang nih gitu. Jadi kita atau bosan? Iya orang jadi gini sampai yang lama gitu. Sampai punya istilahnya misalnya kalau pribadi ya orang melodic punk misalnya atau genre apa gitu. Orang back to the roots gitu. Biar ya maksudnya selain yang beberapa nantilah kita ceritain lagi ada beberapa pas yang musiknya agak-agak gimana gitu kan dari kenapa balik lagi ke situ sebenarnya karena mungkin bukan di bosennya kali ya tapi kayak kita udah cukup lama mainin format musik yang seperti itu gitu yang seperti album kedua atau pertama. Saya pikir kenapa nggak kita telanjangin lagi si musiknya gitu lebih minimalis dan lebih efisien lah gitu kan punk rock seharusnya seperti itu ya. Sepengetahuan saya lah sepengetahuan saya mah kayak gitu. Tapi ini juga spoiler sih, ntar di EP yang baru juga kita malah main tambah heavy gitu. Jadi dari old school yang 7 inch ini nanti EP yang baru teh itu bakal berisik banget dibandingin sama yang ini gitu. Itu mah gimana kita pas nulis lagunya aja sih sebenarnya gitu. Kapan tuh rilis? Bulan depan rilis. Bulan depan rilis EP yang baru dirilis sama beberapa label lokal dan juga label Inggris sama label Jepang. Terbaik. Label Inggris. Kami teh pengen gitu deh. Kenapa pengen dirilis sama label luar juga gitu. Biar nanti kita tur ada yang handle juga. Betul. Itu sih. Bukan pengen keren aja bukan tapi manfaat ya. Kalau kita sih tahunya kan kalau si record label luar tuh dia pasti pasti balik lagi ke kayak pembiayaan dari kita. Cuman udah di sana enaknya kayak gitu. Menambah tongkrongan. Asli menambah tongkrongan lah sebenarnya gitu. Prestisius tapi realistis juga harus gitu. Anjay. Asli betul. Ini mahasiswa mah ngobrol. Kesakatana ya. Kalau istilah orang gitu. Malu aku apa. Oke, lanjut nih. Kemarin kan sempat main di Jepang juga. Iya, alhamdulillah pernah ya. Nah itu turnya gimana ya? Bisa diceritain nggak buat teman-teman juga kan? Itu kan ya maksudnya awalnya bisa ke Jepang. Di Bandung kan jarang main atau gimana gitu kan. Main hanya di di Jepang gitu. Pertama kali berangkat ke sana tuh 2017 kita teh. 2017 berangkat ke sana itu masih hitungannya cek ombak sih dan
sebenarnya tawarinnya dari tahun 2013 ditawarinnya teh, tapi baru punya uang 2017 gitu kan. Berangkat akhirnya mah. Ya, yang tour pertama seperti manggung pertama Berapa kota sebuah tuh? band. Sebenarnya satu kota di Tokyo sekitarnya, tapi 5 kali manggung. Jadi kayak Tokyo teh kan banyak titiknya, 5 kali main Banyak gitu. klub gitu ya. Live house namanya. Oh, live house. Live house. Nah, itu ya, itu mah tour pertama mah cuma cek ombak doang. Sebenarnya kalau boleh dibilang cuma nambah jejaring aja sih, kenal sama Ya, dia, betul, kenal betul. dia. Manggung mah nggak terlalu dipikirin, jadi emang pas kita balik tuh anjir butuh gitu pikir-pikir gitu. Tapi intunya ke scene yang di sana ya? Atau enggak, atau kadang kan ada beberapa yang enggak into ke si genre-nya gitu. Jepang, iya, mungkin kita betul, jadi betul. kayak salah masuk ruangan. Tapi Ya, mungkin ya. Kalau orang mah emang minta ke labelnya teh, kalau bisa kita mainnya sebisa mungkin band-bandnya campur nih genre-nya gitu. Karena orang Jepang kan gitu ya, mindsetnya kalau suka satu teh, terus orang Jepang teh kayak gitu. Nah akhirnya dicoba, ya ada beberapa yang nyangkut akhirnya dari berbagai genre nih gitu, bisa membuka perkawanan lah gitu ya. Atau barangkali karena tadi konsep lagu yang ke Jepang-Jepangan bisa ke Jepang. Enggak sih. Nah, makanya itu pasti udah dari itu kan langsung tur ke Jepang, takutnya ya saya juga pas pikir Jepang banget. Tapi gitu. 2015 pas album pertama emang udah dirilis label Jepang kita teh. Jadi album pertama tuh udah dirilis sama label Jepang, makanya dia ngajakin dan memang udah ada rilisan gitu Ya, kan. ya. Kayak gitu. Terus yang kedua 2019 kita kesana lagi, itu sih yang paling berkesan mah buat saya pribadi gitu. Kayak ditonton idola saya gitu. Dan idola basis saya Andresa, ada namanya Vivi dari Teen Generate, pemain gitarnya. Oh ya? Ancuy itu orang juga kergeda. Anjing Vivi itu orang tambah keren deh, biar keren lagi dong. Langsung geber juga lah anjing. Itu terus kayak di Jepang tuh. Yang kalau yang tour 2019 mah akhirnya kita pindah kota. Jadi 5 kota dari Tokyo ke Nagoya, Kobe. Nah, itu pindah-pindah dari lah. pertama itu ya. Dan tidak glamor ya. Jadi semua mitos tour luar negeri harus tidur di mana, harus di hotel. That's right. Aing tidur jalan tol, friend. Di sisi jalan kan pasti. Di sisi jalan. Oh jangan dong. Kayak saya ngirimkan pulang apa kalau kayak gitu ya. Jadi kalau mau apa di sini aja. Nah, lanjut lagi nih tadi yang Jepang. Sampai mana? Yang Lupa. di Jepang, tur Jepang tadi. Oh, tur masih. Jepang ya. Jadi Yang kedua tuh 2019 dan itu nggak nyangka bakal lebih banyak orang yang nonton gitu kan, apresiasinya lebih banyak. Terus kita pas pindah kota lain, ternyata di kota lain ada yang dengerin juga dan lebih ngabret gitu, kaget sih. Cuma yang bikin menarik buat saya mah gitu, tur luar negeri teh nggak seglamor itu sebenarnya mah, ya kita tur di sini we gitu. Betul. Kalau tur di lokal misalnya kita mas nginep di rumah kamu mas gitu kan. Kosan, Segala apa aman, gitu ada kan. mandi buat jeng. Mandi unggul lah, WC lah, penting mah WC lah. Pijit dekat ya. Nah tapi kalau di Jepang teh, ini karena bos label saya Jail merenya, bos label saya itu namanya Kazu, dia Waterslide Records. I'm gonna book you a great hotel in Nagoya. Coba, anjing hotel. Nagoya deh. Duitnya di mana gitu kan, tak apa gitu. Sebelah Hotel Harimbi. Pas asup ternyata. Asup ya, emang dari luarnya kayak kelihatan kayak hotel gitu kan. Tapi pas asup kayak barak pengungsian aja. Ya. Jadi di dalam satu ruangan tuh ada berapa ratus orang tidurnya pinggir-pinggiran gitu. Jika di isi lama ya Jogja dulu. Kayak gitulah kurang lebih kan. Kasur unggul. Jadi tidur gitu kan. Nah, mana nyewa di dia cek saya teh gitu kan. I was fucking with you. Anjing lah boga bos juga gitu-gitu tehnya gitu kan gokil. enjoy kan? Ya tapi kan pengalaman yang menarik gitu kan. Terus ketika kita kebablasan malam tidur di jalan tol itu di pinggir di rest area. Jangan di tengah tuh, nanti susah dikirim pulangnya. Gitu lah kurang lebih. Jadi sebenarnya tur luar negeri mah biasa aja gitu ya. Cuma mungkin bisa membuka cakrawala pertemanan yang baru aja. Koneksi ya. Gitu. Terus itu pas di Jepang pas main tuh bawain lagu sendiri atau banyak bawain lagu-lagu sendiri, cover gitu? sendiri. Semuanya gue sendiri. Alhamdulillah. Merchandise pasti bawa kan merchandise. Merchandise bawa diserumputkin biar ada aman. Imigrasinya. Oh iya, iya gitu kurang lebih. Biar ada aman lah gitu. Tapi ya alhamdulillah pas pulang bisa nikah lah ya pulang tur tuh. Asli nah lo. Asli. Nikah. Kan telat 30 udah berapa sekarang? Sekarang 30 something lah pokoknya. 30. Tapi di bawah 35 nya. Iya. Atau Di bawah 40. Ya, di bawah 40 yang pasti Pak. Di bawah 40 lah. berarti lately Yo. sana. Bener, latenya. Ya Telat gitu lah. Bang, tur kemana gitu? Sebenarnya tawaran teh pas sebelum pandemi ada ke Eropa sama ke Amerika sebenarnya tuh. Cuma kena pandemi itu. Cuma insya Allah nih ya kalau lancar mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi kita dapat nih main di luar lagi di Eropa kalau nggak di Amerika. Insya Allah. Rencana di negara mana tuh? Eropa teh Italia kayaknya. Jadi ada festival namanya Punk Rock Raduno.
Ya yang mainnya sama Kirsten Screeching Whistle gitu. Anjing bisa panggung punya. nyata Wih. gitu. Jis panjang Bismillah lah. idola ya. Del Piero kan. Udah, yang Inzaghi merenya. Zaki bener ya. Offset we kade. Cuek. Maksudnya sepanggung dengan ya idola lah ya. Gitu. Suatu hal yang menarik. Tapi harus jaga jarak tetap ya biar ilusinya kejaga ya. Kayak idolaku gitu. Gitu. Namun saya kurang ajar. Terus tunjungnya ya. Terus tunjung gimana cenah. Bismillah iseng. Itu tahun depan ya berarti. Ya insya Allah Misalnya. semoga kalau bisa bismillah. Setelah semuanya baik-baik aja ya, kehidupan baik-baik aja. Ya, yang baru tour itu promotor atau apa tuh? Itu mah manggung aja kayaknya. manggung aja kayaknya. Nggak bawa apa ya fisik baru gitu kan? Kayaknya tahun depan ada, cuma belum kebayang mau apa sih. Entah itu reissue album yang kedua, karena tahun depan teh 5 tahun album itu umurnya. Terus tahun depan teh kita 15 tahun juga kan CSNK gitu. Kiki keneh tapi beda mah. Akur. Kami lagi 25 tahun gitu kia kene ya. Kiki keneh gitu nggak gitu. Oke. Buka apartemen balik. Sangat keras sekali perbincangan pagi ini ya. Aduh. Ya gitulah kurang lebih. Bismillah iseng aja lah. Ya dari koneksi mungkin teman-teman tuh ya maksudnya itu hal-hal yang paling penting tuh ketika tour gitu kan terus bersosialisasi dengan si Warlock ya. istilahnya Warlock ya. dari warga interlokal. masing oke lah taruhlah di Jepang kita nggak ngerti bahasa cuman dari bahasa Inggris yang segitu-gitu cuman ya itu nambah relasi buat nanti kan band mah udah bukan hanya main band nginep di hotel main band pulang lagi ke hotel main band ya mungkin di underground ya mungkin kita di underground ya di underground makanya kita itu ya Guns N' Roses sekali main di band terus kita Pengawalan ketat. main ngobrol sampai larut malam atau minum-minum atau apa gitu-gitu tuh nambah koneksi besoknya ya udah kita waktu mungkin ya waktu buat tur kota ke kota kan kita harus kejar juga. disiplin lah sebenarnya kan itu kan Cuma tetaplah main band mah mutur teh yang paling nomor satu mah nongkrong sih. Ya, itu. Nongkrong Maksudnya, sih gitu. yang paling main band mah gitu-gitu kan ya Kesabarannya. kita Nongkrong cari sih. teman baru jadi cari teman baru link baru terus banyak mungkin di luar Jawa Barat lah itu pasti nanya sih scene-nya kayak gimana itu kan hal yang menarik gitu Iya. support ke band-band yang di luar kota Nah, atau dari tadi itu sih. pas obrolan di belakang tadi sebelum syuting saya dengar di mana tuh pas di Jakarta jangan pikir melodic punk milik lo gitu. Dibahas lagi. Enjoy. Ya itu adalah sedikit gesekan ya dari artikel yang saya tulis, Wan. Oh, ya. Jadi saya membahas soal kenapa popang ini terdengar mediocre gitu ya. Mungkin setengah dekade ke belakang gitu. Mediocre-nya maksudnya apa tuh? Ya dia mengeksploitasi satu referensi yang sama gitu kan. Lalu dengan visual yang sama, dengan rasa lirik yang sama gitu. Contohnya gimana? Ya mungkin dia ada satu band yang sangat disukai nih ya, band lokal. Goreng banget nih, mukanya udah enak banget ya. jangan disebutin bandnya mah Ya pokoknya dia suka satu. itu singkatannya aja paling. Inisial. Iya, udah cukup lah. Itu pokoknya satu band dia suka bukan diduplikasi secara looks dan secara musik, plek gitu kan. Itu bandnya siapa kira-kira? Ada lah pokoknya. ada. Ada. Bandung. Masih Karena mau nyebutin. wanita. Ada band. Oh, Tahu sih cuy. Ya gitu, jadi ada beberapa orang yang nggak terima dengan opini saya di artikel itu dan menyangka juga lo snob gitu, emangnya lo doang yang tahu popang yang aneh-aneh, lo jangan milik sendiri gitu kan. Ya kan orang sebagai penulis harus memberikan perspektif yang baru ya, tapi dengan data tentunya gitu kan gitu. Ya itulah kehidupan sebagai penulis musik di Indonesia ya. Lebih keras sih kritiknya mungkin. Ya kadang gitu lah sih. kurang lebih. Kadang ya banyak yang keyboard warrior juga sih sekarang tuh. Jadi nggak ada Iya. pakai akunnya pakai Akun aneh-aneh. alter ya, Jadi kan akun ini telur mah kalau di Twitter ya, akun padahal telur. tinggal ya telepon atau ngobrol gitu gimana bisa sharing lagi gitu kan. Buat ya kita belajar juga sama-sama belajar mungkin lah. Nah iya gitu kayaknya yang Harusnya sih sebenarnya. yang sebenarnya mulai rada pudar di scene teh gitu di Bandung sih terutama kayaknya ruang diskusi yang nggak Betul. ada kayaknya. Jadi kayak kalau saya sih emang beranjak nongkrong awal kan di Balkot gitu kan. Mungkin sebelumnya ada tongkrongan harder, ada Riotic gitu kan, yang straight edge yang gitu-gitu. Tapi kan dari tongkrongan itu teh bisa memunculkan beberapa konsep dan ide yang bisa disepakati bersama soal musik gitu kan. Nah kayaknya berapa tahun ke belakang teh emang udah nggak ada nih, jadi asik dengan tongkrongannya masing-masing. Betul. Dan muncullah seperti isu-isu yang tadi kan gitu. Nah, menurut Kayak Prabu gitu sih. kira-kira solusinya seperti apa sih? Banyakin nongkrong rasanya. Banyakin nongkrong keluar dari gelembung gitu. Kayak gitu so. Jadi nongkrong teh oke nggak apa-apa nongkrong dengan satu genre yang sama dengan komunitas yang sama gitu. Tapi alangkah baiknya kita bisa
berkeliling lah gitu ya dengan teman-teman yang lain, dapetin perspektif baru, gosip baru gitu betul, kan. Gogon, Gosip skena. Gosip skena. Gosen. Nah, tapi dari nongkrong itu ya tentu harus diambil hikmahnya kayak misalnya ada permasalahan ini, ada solusi ini, tongkrongan ini, temuinlah di satu titik, Betul. ngobrol bareng gitu. Itu sih yang harusnya dilakukan ya gitu. Betul. Selain movement yang harus masih berjalan gitu ya, harus masih berjalan gitu kan ya. Berarti harus banyak nongkrong ya, Iya. solusinya itu ya. Dan ngobrol gitu kan, ngobrol karena dengan ngobrol semua problematika dan polemik bisa ditemukan titik tengahnya sih kayak gitu. Nongkrong, ngobrol, mimi, Not me, not me. padahal tuh ngobrol pada akhirnya. Tuh ngobrol lah, ya. Kemarin ngobrol naon. Lapur, Cekip. lapur. Opom trotoar. Itu sih kadang kan ya tongkrongan itu kan buat nambah si sel-sel nih. Yes. Sel-sel si movement itu sendiri gitu kan untuk survive sebenarnya kan. Ya. Jadi bikin acara Ya, Kalau biar gitu, lestari lah. Nah itu masalahnya kan ya itu. Enak bahasanya biar Itu lestari. lestari gitu. Ketika tongkat estafet itu kan terus berjalan ya. Nah, udah berjalan kan tongkat estafet ke teman-teman baru juga gitu. Band-band baru gitu tongkat estafet terus berjalan. Ya cuman yang band barunya nih gimana cara memegang baik tongkat estafet itu baik dan benar gitu. Mau digimanain? Ya itu tongkat estafet jangan hanya paham, pegang paham, aja paham, gitu. paham. Baik dan benar tuh ya knowledge lah. Asik. Intu ke sisinnya gitu. Iya, Jadi iya. lebih ya minimal nggak usah belajar sih tapi ini tuh gini biar nggak blanking gitu. Misalkan terlalu sensitif biar nggak blanking deh tentu kayak baik. Maksudnya biar nggak Every time. ketika beberapa Meme. mungkin ketika beberapa orang pasti nanya ini gimana kok kayak gini mungkin nggak kalau udah into terus ya mungkin nggak usah jauh-jauh lah harus ke Google gitu kan lirik-lirik band-band keren tuh di setiap skena tuh udah ngejelasin sih the way used to be gitu kan what used to be gitu itu ya. Sebenarnya nggak ada salahnya kayak ini menurut orang ya pribadi gitu. Nggak ada salahnya ketika orang ingin memulai band secara musikalitas doang toh gitu. Misalnya kayak Betul. dia suka musiknya nggak apa-apa Betul. gitu. Orang pengen main musik seperti ini karena suka musiknya doang gitu. Tapi alangkah baiknya ketika semua itu dilandasi dengan nilai dan etos sih menurut Betul. orang ya gitu. Jadi mau nggak mau musik yang dimainkan memang lahir dari counter culture budaya tandingan betul, gitu betul. kan. Lahir dari situ. Terus banyak subkultur di bawahnya juga. Itu teh hal yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya gitu. Jadi mau nggak mau memang harus ditelan juga gitu. Minimal ditelan teh kalau tengenah muntahkeun deui lah. Ya, Gitu. ya, ya. Minimal cobain dulu semuanya gitu kan. Ya mungkin itu yang bisa lebih dijunjung tinggi sih sekarang ketika memainkan musik yang berarsiran dengan subkultur. Harusnya memahami juga Ya. tentang apa di Betul. gitu sih. Maksudnya takutnya jadi ada omongan-omongan yang nggak penting Ya, dari orang lain. meskipun gitu. orang terdengar snob atau gatekeeping ya, sorry ya. Tapi ya musik itu seperti itu gitu. Ya, betul. Ranah itu tuh seperti itu, konsekuensinya seperti itu gitu. Ini Sikap- Kalau band sikap masih tuh- di situ tuh oke nantinya akan hilang sendiri cepet hilang. ya. Kalau nggak ada dasarnya tuh pasti akan hilang. Tapi kan ya into di sana ya mungkin harus punya attitude ya sikap paling penting gitu. Harusnya harus ke sana juga gitu biar ya Value ya. Pokoknya harus. Jadi dia tuh udah kudu diajar, nggak ada belajarnya, nggak ada kudu harus belajar cuman ya dari visual atau musikalitas minimal aku pengen di sini ini tuh kayak gini. Ini kan mungkin ya kalau di hardcore punk itu terlalu sensitif ketika nggak into banget gitu. Ketika ditanya, lu mah Ya minimal kayak kalau naik motor gitu ya, boleh pakai SIM tembak gitu ya, boleh. Boleh. Tapi apa rambu-rambuna kumaha? minimal ada Kayak gitu. gitu lah kalau naik motor mah atau naik kendaraan gitu. Maksudnya bener kita kan hardcore punk agak sensitif ya, beda gitu kan ya. Oh emang hati lo sensitif ya? Sensitif kalau pakai tes mah tes back. Wah. Semakin mengerucut obrolannya. Rabbit hole internet. Ya, rabbit hole internet kita. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Pertama nih, Prabu kenal si musik punk atau melodic punk gitu kan? Atau apakah dulu pertamanya awalnya punk nih sebelum tahu ya ini tuh melodic punk atau itu pertama ya. Pertama kenal mah, jadi saya tinggal di Soreang masih kecil teh. Jadi dari Sorten ya. Southern Crew ya cuy. Sorten. Jadi dari kecil sebenarnya udah disuguhkan dengan visual
abang-abangan kenup soreang yang udah ngedress gitu ya. Ya. Jadi urang unggah balik sakola teh sieun, sieun dipajeg gitu kan. Spike-nya. Spike, jocong gitu kan. UK84 UK82 nya. Stomping lah ya, stomping crew. Stomping crew. Nah, itu udah dilihat dari visual, tapi pertama kali dengerin Mas, seperti pada umumnya anak-anak tahun 90-an dari MTV, dengerin Green Day, video klip basketnya sih. Cenah musik rock culun gini gitu sih personilnya gitu. Nirvana kan keren gitu, Pearl Jam gagah lah gitu. betul. Nah, Green Day culun-culun Kalau kieu bilang gitu. per jam jangan gitu. Ah, gimana? Per jam. Pearl Jam. Berjel. Jeremy. Berjel. Jeremy. Ya gitulah. Jadi pas liat Green Day visualnya oke, gitu catchy, musiknya juga enak. Offspring ya. Offspring belakangan saya teh. Offspring belakangan. Offspring belakangan. Jadi dengerin Green Day dulu. Terus zaman saat itu mulai emang suka di apa ya? Emang suka musik dari dulu teh gitu. Karena saya tidak berbakat di olahraga, saya teh loser, gendut, berkacamata, keriting, pokoknya loser lah pokoknya orang teh. Akhirnya orang gitu teh tuh. Enggak apa-apa gitu kenyataan. Jujur. Orang udah berdamai dengan diri sendiri soalnya. Jadi orang tidak bisa olahraga dan tiap olahraga teh di pojokan we sih teu bisa najong bal ngilukeun irung cenah. Jadi urang najong bal teh tek irung kan itu bolana ka dieu milu ka kaca gitu. Naon atuh? Lain irung ngomongna. Naon? Ngilukeun eta. Ya, ental gitu. Ental. Kan itu kan dia tanya. Gitu lah. Jadi emang orang terbakat yang kayak gitu main musik lah. Jadi pilihan orang teh opsi terakhir teh main Dengan gitar. kesendirian tanya gara-gara dulu mah nya sebutnya oke lah bullying ya sebenarnya dulu tuh ya. Eta emang bully sih, bullying ya. bully sih eta. Dulu sih emang mungkin dia ada bukan wajar ya, tapi emang dulu emang hal dari ya mungkin di Jawa Barat ya, atau di Bandung ya. Itu emang heureuy gitu kan. Iya, iya. Cuman mungkin dari sekarang sih udah mungkin buat teman-teman juga udah stop lah kayak bullying kayak gitu sih emang. Enggak ada undang-undang. Apalagi mungkin ketika nanti pasti punya anak tuh. Itu kan Karawas itu aja. pasti. Ya, maksudnya kita bukan mindset teman-teman juga gitu. Emang ya bukan ya joke gitu, dark joke tapi kan ya ada Imbasnya bakal di imbasnya tahun-tahun pasti- kemudian Betul. gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi imbasnya baru-baru sekarang dan kalau boleh jujur ya gitu, buat teman-teman yang pernah mukulin saya pas sekolah dulu, terima kasih. dipukulin? Anjir. Beberapa kali. Sama si Yon sering. Yang pernah mukulin saya, yang pernah ngelempar cangcut ke muka saya, yang pernah Berarti cewek yang lempar cangcut. enggak cowok. Oh, cowok. Nah, pokoknya itu terima kasih karena saya bisa main band dan bisa nulis buku sekarang. Terus Dangukeun, nah Roy. gara-gara itu ya jiwa teh langsung Ya, Ini yang menarik yang lempar cangcut cowok. cowok. Jadi cangcut Oh, itu itu pakai cangcut. itu jadi di WC sekolahnya ke SMP aya cangcut, aya taian maksudnya. Cinjoroknya urang teh keur kieu orang culun teh kieu gitu. Wis prabu cok aya kanu beungeut. Brenda cangcut. Cangcut ke rider lah. Rider Oh, gitu. rider. Gitu. Jadi Bukan alungkeun. krokodil. Wah, krokodil mah rada obscure ya, rada obscure. Kalau rider kan populis Sektor, ya, sektor populis teh kalau gitu. itu mah. Hings, mereknya Hings. Raiders minimal Bakare. Raiders mah ini di mall gitu. Krokodil mah MP. Rider ge aya bajakan apa? Ya, ayeuna, Aya bajakan oge gitu. Biasanya sekali pakai soek sih, lubang tolna gitu biasanya sih. Aduh, 1000 bulan. Maksudnya juga dia Enak pakai hal, boxer ya. hal yang kayak gitu ya yang dulu tuh emang anggapnya kayak gitu ya. Iya, jadi tapi Nyepelekan ketika orang-orang yang nyepelekan mungkin memang fase hidup sih. Ya. Cuma ya terima kasih sih telah melakukan itu ke hidup saya gitu. Anjay, cuek. Masalah kan ya kadang orang tuh dari dulu anjir asa Menampar gitu tuh. ya. ya mungkin dengan kesendirian tertekan dengerin musik anjing ini mata anjing grow up Tapi terus iya sih. ngerubah mindset orang oke anjing nah sih tah gini Tapi kayak ya, gitu sih itu. Musik teh emang, Kesendirian. emang katarsis musik teh. Orang dengerin musik, bukan bikin band-bandan aja zaman itu teh gitu. Ya. Bikin band-bandan gitu. Ya mungkin Green Day pakai Metal Zone teh. Iya, kayaknya. Favorit mah ada. Kason Bungdat. Cat gitu kan. Nah, akhirnya perkenalan Melodic Punk pun dari fase itu. Jadi ketika mulai ngarentalnya lama gitu Ya, bahasana ya. ngarental gitu. Sejam udunan kene ya. Udah 15.000 watt udah. asli ngarental. Kita goprot. Cara itu ASEAN. Pas angin. Asli ngarental keluar studio tiba-tiba ke aya abang-abangan kenup gitulah. Jadi orang kering teh orang mau main Green Day karena latihan teh gitu. Tiba-tiba kerung pas orang keluar nah kerung gitu kan. Cing atuh mawakeun teh tong pang bencong teh. Anjoy pang bencong eta statement kan keur urang teh juga. Emangna Green Day pang bencong ya. Padahal keren kok gitu jeung hati orang teh. Bencongna kumaha gitu. Tong atuh mawakeun ieu nu keren. Jeung ngaluarkeun kaset di etalase distro kecil gitu lah di Soreang teh.
Sendal jepit. Wanjoy, kurang teh konser coverna jika Green Day sarua album pertama kan. Ya, album pertama. Jika Green Day. Karikaturnya. Jika Duki gitu. Jika Green Day ya band tenan naon gitu. Dengekeun heula ieu mah melodic punk cenah ieu mah leuwih keren cenah. Oh nya tuh. Nanti balik ke rumah teh hare-hare keneh teh ya. Ieu bowling muka 2D wae sebenarnya gitu. Tapi enggak apa-apa itu berpengaruh. Ya maksudnya Kita beli kasetna atau kumaha? itu dibere. Oh, di Dibere. Mager eta jelas. Jadi cegana emang nyapang kan gitu ya, cool gengsi itu gitu. Oh, iya. Kamu jangan kayak gitu deh. Ya, gitu kan. Tapi padahal teteh care sebenarnya. betul. Bahasa ibunya sundere ya, sundere itu. Punk rock itu sundere. Anjoy. Nah jadi mereka kaset. Hari-hari lah di rumah tuh gitu, tidak dengerin lah. Tapi pikir-pikir lucu ya cover dengerin. Dengerin puter lagu pertama Dark Song kan. Lagu bebek. Lagu bebek terus iya non beda jeung Green Day sarua-sarua kena gitu kan. Cek orang tuh non kerena gitu kan. Oh ternyata pas dengerin berapa kali teh lebih cepet, terus ada isian lead gitarnya gitu. Oh iya melodic punk teh gitunya gitu. Balikin ke dia ke studio eta teh, iya eta sedang ngukeun. Emang ngeunaheun teh? Saya dengekeun lainna ieu, Nudist Island. Nudist Island Aggressive Touch yang gambar ayam itu. Ya akhirnya terus si transaksi itu teh berulang terus. di sana tuh ya di Distro itu teh, di studio Salsa namanya. Namanya Aaling atau kemana sekarang? Dulu mah Kuse Mawar Berduri pernah jaga di situ. Kuse pernah jaga di situ. Tapi bukan dia yang nawarin ke saya, itu bukan dia. Ya itu pokoknya dari situ hasanah melodic punk saya akhirnya bertambah gitu dari band-band lokal terus mana kesadaran Sendal Jepit kan? Iya dengerin referensinya Bad Religion, dengerin MXPX kayak gitu-gitu. Album naon tuh? pas dinya eta dua band anu dikasih anu awalna lokal pas dinya dibere nu luarna sarua deui jadi MXPX Inodis. Jadi emang nanya heula si eta teh gitu. Kumaha ngeunaheun mun teu ngeunaheun gini. Terus saya teh pernah obscure teh mere kaset ini Teh Celups. Wih, lebih klasik di. Fitrah ya. Ieu dengerin Teh Celups kan ciga babe-babe coverna. Ya. Gitu. Kelo babe-babe. Sekarang tapi udah strong Pak. Ya udah ada keren lah sekarang Pak Fitrahnya di Surabaya. Jadi pas didengerin melodik tapi ngegerung gitu nya. Ini kurang suka, berarti mana cocok ngukinya nu rada catchy, iya disconnected gitu. Jadi emang si A itu teh meskipun sundere dan dingin gitu ke aku gitu, tapi dia sangat berpengaruh lah gitu terhadap kisaran musik melodik saya teh gitu. Alhamdulillah. Ya kemana Terus mungkin kan soreang terus aya ieu breed dia. New breed dia. Tapi di sarana melodik teh jarang sih ya. Kebanyakan di Marken, mun teh di Mapar, Marga Hayu Kencana mun teh Mapar. Kan di Marken ada First Taters ya. Fellows, ada siapa gitu. Setelah masih apa lo pas vokalis awal kan? Masih sekarang, masih Teva, masih. Seter. Di Soreang mah kan usulnya dulu mah black metal gitu ya. Nah, ya maksudnya itu kan gitu. black metal punk. Ya di Soreang mah gitu. Di beat can aya. Ya, punk. Di beat ke dia sih. Dulu mah kan black metal kan itu mah. Anjir, Mau berdurai, ya. positif outlook kayak gitu. Ya gitulah. Jadi melodic punk saya teh dimulai dari studio itu dan klaim punk bencong dari abang-abangan gitu. Tapi emang kayaknya emang bener sih ketika mungkin pas kita ngedengerin Green Day gitu kan. Pasti kan ini mah webpunk di Amerika ya, gitu, webpunk Amerika biasa. Mungkin kayak saya pertama dengerinnya webpunk UK gitu kan ya Inggris gitu. Jadi ini mah rada bager ya kayak gini lah mungkin aku lihatnya. Jadi kalau yang di Inggris kan kalau nggak Sex Pistols, The Clash ya paling yang lebih favorit pisan mah ya Exploited gitu kan. Farukers lah ya. Wah, Farukers kesininya lah Exploited. Exploited kan lebih anjir iya punk banget gitu maksudnya itu kan pas si webnya si Green Day di MTV gitu kan terus di Woodstock wah kan ini mah gini gitu mungkin yuk lucu-lucuan lah ya. Padahal Exploited masuk MTV juga sih. Masuk kan ada MTV kan ada channelnya itu Headbanger kan sama MTV2. MTV itu banyak band-band maksudnya band-band yang kayak si No Effect juga yang asalnya enggak ya No Effect teh ke MTV kan. Oh dia mah menolak masuk MTV-nya, MTV utama. Ya, MTV itu mah naon lah cenah. Kalau MTV itu kan mau ditonton ya. Padahal ditonton. Padahal MTV itu kan ada Headbanger juga kan ya. Alternative Nation kalau nggak salah. Alternative Nation terus ada apa sih yang 120 minutes. 120 yang live session. Itu jadi ada yang si metalnya juga gitu kan. Apa Dulu Parabola kami sari jadi kan. Oh, Parabola Youth Crew ternyata Parabola Youth Crew ini. Apa yang lo kasih Tommy berarti ya? Si Tommy nitip oke ka blok kedal. Nempel Tommy ya Alternative Nation oke, bahkan orang apal Britpop gitu kan. Terus oh iya jing band brand ya kan anjing ya maksudnya kayak gitu support sebenarnya itu ya di Soreang tuh ya si A eta teh gitu si A gitu. Tapi Soreang emang besar sih komunitasnya. Betul. Tapi kalau sekarang ya
Kalau sekarang sih agak Sekarang lagi comeback sih, yang orang lihat. Orang udah meninggalkan Serang setelah berapa puluh tahun yang lalu sebenarnya gitu. Tapi setiap pulang ke rumah orang tua teh selalu nanya, orang juga di Sorang nuker usum naon ayeuna gitu. Terakhir mah kemarin beberapa minggu lalu nanya-nanya ke anak-anak situ, nggak pulang sih cuma lewat WhatsApp. Lagi rame ini hardcore lagi rame lagi. betul, Sorang, kemarin baru katanya. minggu kemarin kan ada sorten style-nya atau Oh iya, Sorten, jadi, ya itulah ya. Jadi emang di organisasinya terus ya. Terus sebelumnya juga kayak di pas zaman Covid kan ada ke villa Andes, apa di atau Andes. kemana gitu sorang-sorang ya anak-anak itu yang bikinnya. KSC oke, budak sore yang kebanyakan. Iya. Oh iya KSC, oh iya. Yang lantainya udah dual ya. Serem itu. Futsal dulu. Lapangan futsal ya. Ya itu pasar sih. Nah ini terus tadi kan udah ngebahas apa sih tadi teh si intunya ya intu dari sana terus melodic punk atau punk menurut Prabu gimana? Berat ya beban moral anjing. Dari sudut pandang Prabu sendiri gitu kan. Melodic punk. atau- Melodic punk lah, melodic punk mah. Melodic punk mah menurut saya punk rock yang bernyanyi itu aja sih. Beriramanya. Popang gimana? Popang juga punk rock yang bernyanyi, tapi temponya lebih rendah dibandingin melodic punk. Kalau melodic punk kan lebih nyisih gitu Rama. Ya. Dari tempo gitu. Ya gitulah kurang lebih. Kalau melodicore itu apa? Melodic itu sebenarnya ada ini sih, ada semacam polemiknya. Melodic hardcore kan sebenarnya. Melodic hardcore ketika tahun 80-an kan yang mempopulerkan kan band kayak Dynasty sama Descendants kan. Nggak, Dynasty, ya. Melodic hardcore teh gitu kan. Tapi Legacy melodik banget ya maksudnya ya. Iya. Oh maksud melodik kan? Kalau sekarang sih lihatnya apa ya? Yang album pertama melodic hardcore ya kayaknya. Melodic hardcore FTW. sampai terus sampai sekarang melodic hardcore. Masih ya? Nggak, kalau sekarang nggak into thing di S2O ya, nggak punya bajunya tapi nggak terlalu Itu lah ya. nggak. Straight edge juga. Saya straight edge. Sekarang. Oh ya si S2 straight edge. Iya, Tapi dulu Toby Morse. basisnya minum. Tapi sekarang jadi straight edge. Tapi yang album Goma yang dia masuk major teh ya, itu udah nggak terlalu melodic hardcore, udah mulai ke popang. Oh yang Yang album Go hampir I'm kayak making my own way yang itu. jadi udah kayak si Newpan ya. Jadi kayak ke situ. Jadi Sell out ya, Nya? Nggak sell. Sell out is okay, nggak apa-apa. Sell out is okay tanpa merubah musik dan attitude, nggak masalah. Tapi ya akhirnya Ya, merubah musiknya. asal tong culas ya gitu sell out. Melodic hardcore mah sebenarnya kan gitu 80-an ada Dynasty. Terus yang muncul band-band kayak Seven Seconds juga itu proto melodic hardcore gitu. Tapi ketika tahun 90-an kan mulai muncul gelombang ini ya. Kayak Earth Crisis, Ya. Shai Hulud ya gitu. Dan mereka kan riff gitarnya lebih metal gitu Betul. ya. Nah, jadi si melodic hardcore sebenarnya merubah bentuk gimana ya, bertransformasi gitu. Asli. Sebenarnya mah kan format awalnya mah itu gitu, Ya. Dynasty, Lifetime, si Kid Dynamite gitu Ya, kan. Kid Dynamite. Kesini jadinya ada perubahan dinamika sound lah gitu. Dari si metallic hardcore ini muncul band-band wave 2000-an kayak si Mystery Signal, Ya. si ya bahkan kayak Have Heart lah gitu mungkin tahun segitu. Reviews gitu. ya? Reviews mah lebih ke Apa sih? dia post-punk kali kalau Reviews mah, Post-punk ya? tapi nggak terlalu nge-hardcore gitu si Reviews. Cuma liriknya ya. Emang liriknya beratnya Dennis mah, Mas Dennis mah. Ya jadi si melodic hardcore ini sebenarnya lumayan tricky gitu. Makanya pas saya nulis buku itu juga saya tuh ngejelasinnya kenapa di Bandung disebut melodic hardcore karena entry point-nya tuh dari kompilasi European Hardcore kan. Nah, itu aku tadi mau ngebahas itu. Ngebahas gitu. European Hardcore. Dulu pertama ya pasti dengerin European Hardcore gitu kan. Brightside Strikers gitu. Brightside Strikers or the Attitude Count gitu kan. Counts, Terus kok ada Skin of Tear. Nah, lagu Naki European Hardcore ya. Giganter, Terus kan ada si Available. Available gitu kan. Broken I have a Beans. little green core. Discolligus. My Dad Looks Like Lemmy. Jadi maksudnya Lucu. masih belum tahu nih ini teh melodik gitu kan. Si ini teh kan melodik gitu kayak si Skin of Tear, terus si Giganter, terus si apa tadi? Back and Beans. Back and Beans gitu. Ya itu, jadi sebenarnya mah entry point dari luarnya pun ketika masuk Bandung itu dari hardcore sebenarnya. Ya. Makanya mungkin ada arsiran kenapa disebut melodic hardcore kayak gitu, Wak. Wah, so iya banget aku ya. Sorry. Langsung placement produk. Gila gitu. Ngopi dulu kali ya. Ini dari Product placement. bertiga kopi mau aja dibegoin. Mantap ya. Ngopi dulu mumpung cuaca rada menarik ya. Rada pas pisan Jadi gitu. pertanyaan dia manuk non ya. Kirain Walet. tumbuhan, kirain ini. Kirain sejenis daun ini. Oh, burung ya ternyata. Manuk dompet ya. Kapinis ya. Manuk dompet ya, walet. Aduh, walet. Oke, lanjut deh. Boleh.
Berarti tadi kita deh masih ngebahas ya si melodic, Iya, melodic hardcore ya. Ah. Dan terakhir tadi kayak ngebahas kenapa melodic hardcore seperti itu ya, ke Wayap. Ya, semoga menjelaskan. Tapi kan udah perbedaan popang, melodic punk, dan satu lagi yang ada kedekatan mungkin ya. Emo. Emo ya. Web baru deh setelah Iya. mungkin tambahan ini ya, bukan so tahu juga ada kan saya nggak ada di scene melodic punk juga nggak begitu masuk lah. Ketika web awal mungkin di melodic punk ya. Mungkin kita masih Indonesia agak terlambat lah ya, atau Bandung agak terlambat mungkin ya. Ketika Screeching Whistle atau The Queers yang itu udah tahun 80-an ya, itu 80 ya bener? 80 akhir 80 akhir tuh kan. Udah musiknya kayak gitu ya. Udah ngeklaim juga melodic punk, skate punk ya kayak gitu ya. Ya, bahkan popang kalau situ udah Popangnya ada sih. udah. Kan segitu teh. Nah, pas kita ke Green Day mungkin bisa disebutnya punk atau Buat orang sih sebenarnya Green Day sebelum album American Idiot semuanya itu punk rock sih buat orang sebenarnya. punk rock. Habis dari sana si melodiknya No Effect. No Effects ya, betul ya, No Effects. No Effect pasti ngeklaimnya dia udah ngeklaim melodic punk atau punk aja. Dia sebenarnya nah itu punk saya masih sih, pengen tahu ya. sih sebenarnya. Aduh, Nyangkut. Karena banyak teman-teman di Bandung yang itu bilang kalau No Effect itu skate punk. skate punk, melodic punk yang keras gitu. Padahal Militan ya. militan. Dan sih nggak bisa. Ya, jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, ini mah dari penelusuran juga gitu. Semua kategorisasi teh gitu, itu mah cuma buat ya yang tadi saya bilang gitu, buat markirin si suatu band dengan genre yang sesuai dengan kaidah bermusiknya gitu. Iya. Entah itu skate punk, entah itu melodic punk, apapun itu boleh sebenarnya gitu. Ya kita ketika ngomongin Green Day yang soundnya seperti itu, yang catchy, terus kita misalnya jomplangin ke Pennywise, let's say gitu. Pennywise yang rada ngulak lah ya gitu ya. Ya. Oke lah, secara musik mereka berbeda gitu. Tapi kan payung besarnya adalah Betul. punk rock gitu kan. Tapi butuh ada dikotomi subgenre yang mewakili musik mereka masing-masing agar bisa diklasifikasikan dengan betul gitu. Ya. Misalnya Green Day, oh dia temponya lebih mid, terus rada downstroke drumnya, gitarnya isiannya chordnya cuma 3 atau 4 gitu. Oh dia cocok ke kategori popang. Karena predesornya pun seperti Buzzcocks, Undertones, Husker Du bahkan gitu, memainkan musik seperti itu gitu. Oh Pennywise dia chordnya lebih minor nih, lebih miring, terus ada yang geber-geber. Oh dia mungkin predesornya ke JFA, ke Big Boys yang skate punk gitu. Ya, ya. Terus ya ditarik lagi ke sini 80 akhir. Mas, sound gitarnya lebih ke hardcore ya, kayak depth-nya lebih deep. Nah betul kan, berarti si JFA dan Big Boys adalah dia band hardcore kan. Cuma tahun segitu disebutnya skate punk kan. Ya, gitu. ya. Sejalan. Turun ke Bad Religion, oh Nah, deket ke Suffer dan Against the Grain misalnya gitulah apa. Ya berarti kan dibutuhkan si ceruk-ceruk subgenre ini untuk mengklasifikasikan band-band itu. Selain mungkin dari label dari luar ya, nggak mau kayak maksudnya label sama si jurnalis dulu luar Iya, kayak, betul. kayak mungkin dulu mah kan bacanya Tracer nih atau Ox Fanzine. Ya, fanzine ya maksudnya magazine dari luar kan pasti ada itu dia langsung labelin gitu, melodic Iya. punk, skate punk itu kan dari sana kan. Apakah si bandnya juga emang dia ngeklaim juga atau kan kita masih belum tahu gitu kan. Kesana juga pasti ada dari sana ya. Ada sama ini sih yang paling penting teh tahun segitu mah justru yang mengklasifikasikan paling sering dan akhirnya ditelan sama teman-teman tahun segitu teh dari ini katalog rilisan. Ya. Kalau beli Betul. CD atau kaset luar negeri Dikasih biasanya newsletternya ada juga ya. kertasnya kan. Dikasih newsletternya. Dia jualan nih misalnya album ini it's a great ska punk band, ska punk naon gitu kan kayak Bruce Lee. Deskripsi si album. Justru itu yang jadi landasan banyak orang untuk mengklasifikasikan Soalnya subgenre dari ini. si rekodnya juga udah ngeklaim kayak gitu ya, udah ngasih statement gitu. Ini teh salah satu bahasan di buku juga. Jadi kayak kenapa melodic punk teh sempat jadi rame tahun segitu karena dulu kayak Ucai terus Oki Tulang, Modern Mode ya dulu mah bandnya. Dia kan suka mesenin. Sebenarnya tuh modern. Iya, Bu Ucai. Jadi emang dia suka mesenin terus suka ngirim surat terus dapat rilisan melodik ke sini, pas dibuka dapat katalognya banyak kan. Suatu hari Ucai dapat katalog dari Burning Heart Records, itu kan label melodic Swedia kalau nggak salah. Isinya tuh kayak Norvan et al, Millencolin, Satanic Surfers gitu. Nah di situ tuh diklasifikasiin musik-musik yang kayak mereka teh skate punk dan juga ada beberapa kayak Norvan et al. They are playing melodic punk. Nah dia kan menyebarkan info itu ke teman-teman terdekatnya. Akhirnya betul. kan menyebar info Nah, itu kayak Tapi gitu di sih. di katalog itu kan nggak pernah ada statement yang bilang ini genrenya terserah yang dengar. Kadang bingung kan, ada band genrenya apa? Kayak lukisan aja Pak, gimana ngeliat aja. Karena paling malas gitu ada band ditanya kalau genrenya apa? Ya setelah
gimana yang ngedengarnya aja hade. Cigi. Lagi stok band-bandan we sakieu. Rada dejavu deh kalau Sakieu laki itu geus stok band-bandan. rada dejavu ya. Yes. Ya, loba. Saya balikan Soalnya lagi. orang pernah ngawancara beberapa band oge. Saya kembalikin ke pemirsa aja menilai band kita alirannya apa? Aliran listrik. Keras. Ya, maksudnya hal kayak gitu kan munculnya kan dari emang pelabelan dari si jurnalis kah apa dari si record label yang dia ngirimin newsletter atau kita baca Atau dari klaim dari si band sendiri. magazine atau dari itu kan jadi banyak mengerucut juga ke mana-mana gitu kan jadi kan ya kalau di Bandung jadi Melodic Punk ada beberapa yang langsung pukul rata nih Melodic Punk kayak gini semua gitu kan. Ya itu memang terjadi dan tidak bisa dipungkiri lah. Ya. Maksudnya ketika satu tren musik lagi diminati oleh banyak orang pun akan menelan informasi itu mentah-mentah lah gitu kan. Makanya tadi yang kita bahas di awal penting untuk kayak mempelajari musik ini seperti apa, subkulturnya seperti apa, Betul. arsirannya dari mana. Jadi tidak ada salah kaprah. Jadi kalau berenang, cueks. menyelam sekalian asal tong titik terus. Mal bijil Kapalung daya. Mariana Bijil daya tuh. ke Bermuda, triangle gitu. Triangle lah. Aduh, berat. Ya itu kan maksudnya ya, berarti sih itu udah ada beberapa udah kebahas lah ya kayak itu beberapa dari mungkin sama ya dari kemarin ngobrol ke Pak Hil yang masalah Britpop itu juga pelabelan dari si record labelnya juga kan gitu ya. Si band juga. Nah mungkin kayak nih pas Melodic Punk ya di Bandung nih, si webnya kan pas mungkin tahun berapa ya yang rame itu? Nah, kalau di buku saya mas, saya mulai dari tahun 98 sampai 2004. Itu era gemilang disebutnya. Kalau menurut Sampai saya. Nanti 2004 ya. Ya, betul. Itu Berarti dari Sendal Jepit ya. Seben- Rotten to the Core. sebenarnya yang ngeluarin album pertama mah Rotten to the Core kan 95 sebenarnya mereka kata gitu. Tapi tahun segitu belum Pengenannya. kompilasi Itu sih. dulu. Iya. Masa Indah Berarti Sport. pernah interview udah Interview. masuk di buku juga ya. Ada, iya. Nah, itu si Rotten to the Core emang dulunya tahu apakah Melodic Punk atau Punk dulu? enggak, mereka ya mengklaim punk rock aja. Punk rock. Punk. Ya Sendal Jepit pun ketika bawain itu kan dulu tuh katanya ada fenomena yang lucu ya kayak band itu tidak diklasifikasikan lewat musik tapi wah sih mah mau ke band religion. Iya betul. Kayak gitu Jadi kan. aya punk BR, aya punk Explo, Iya, kan dulu kayak mah gitu. gitu. Pengrancit. Kayak gitu. Jadi dulu mah diklasifikasikannya teh lewat band yang di covernya Betul, apa gitu betul. kan. Betul. Iya, Pang Remon gitu. Bang Remon gitu. Ya tapi belakangan akhirnya tahun 98 ke sini karena mungkin akses Media media udah masuk kayak Treasure, Alternative Press Terus gitu. anak-anak anak-anak juga suka MRC. Ya MRC terus ya maksudnya Dan MRC. PO-bokan ya kalau di luar Iya, negeri mah ya ngirim-ngirim. surat ya. Nah itu jadi dari situ udah mulai kayak ketakar, oh ternyata musik kayak gini, itu melodic punk gitu. Jadi udah aksesnya pun semakin terbuka. Betul. Si band-band yang sebelumnya pernah memainkan musik serupa pun akhirnya terklasifikasikan terhadap kategori yang udah ada gitu sih. Dan pada akhirnya mereka mencari sampai ke roots mungkin ya, dari informasi Ya. yang nyampe ke sini gitu. Jadi pas anjir dari rilisan ini si band ini penasaran dan Kulik. beli lah atau ya ngorder atau dengerin band ini. Atau kopi kaset gitu ya, fotokopian gitu kan. Covernya di fotokopi. Di fotokopi. Kayak Tong ada genu ieu. Setik lah. Tong ada genu ieu teu ngeunaheun, padahal bari simpen ke sorangan we. Tong apal batur mah beli ieu. Bener. Kayak Jadi gitu. asal Rekannya itu. Rekan saya rekan kita. 2015. Pak ieu lagu terbaik. Nya sih kadinya. Salah gulanya di MP3. Dia mau liriknya ada pernah gue fotokopi udah liriknya kan padahal kan lirik lebih penting ya. Tungtungna kan rewind, play deh kan liriknya gitu dia aku mah nulis liriknya. Ketika muncul Google dicek salah kabeh dah. Yo. Sering terjadi. So iya dah. Terus pas itu kan 2004 ya 2004 yang rame pisannya itu ya. Istilah Ya. masih bergerilya lah ya. ya sebenarnya emang karena ledakan si Rocket Rockers masuk major kan. Dia Ya, album ya. Meras Bebas tuh. Jadi Tahun emang berapa sih? 2003 kalau nggak salah mereka 2003. masuk major atau 2004 ya segitulah lupa baca bukunya aja lah. Asik. Nih baca bukunya nih. Sering muncul ya. Don't di- read. Tapi kan mereka muncul di TV, masuk MTV, masuk acara musik pagi gitu ya. kan. Ya itu kan mulai meledakan lagi si Melodic teh semakin besar di kancah nasional jadinya kan se Indonesia jadi tahu gitu. Tapi di waktu yang hampir bersamaan muncul lagi invasi musik dan subkultur lain kayak emo, Oh, iya. alternatif rock, post rock mulai masuk lagi. Jadi 2004 sampai 2008 orang menganggap itu teh era gamang lah si Melodic Punk teh. Dia teh udah ada
wah ada alarm buat naik nih. Tapi tiba-tiba ada gempuran yang lain jadi kayak kehela mundur deh gitu. Betul. Jadi orang anggapnya kayak gitu sih 2004 2008 mah. Emang sih tahun segitu ya, tahun 2003 sampai 2000 berapa ya? 8 lah, 2010 lah ya. Emo edan pisan. Jadi ketika keluar pintu rumah teh nih everything look the same teh nih. Lihat anak-anak teh anjing everything look Di the same. warungnya, di warung kegigitaran ski. Cara lihat. Kami sebagai asal indis teh kan asalnya botak lah dulu mah kuliahan botak gitu kan pas diindiskeun pas tinggalin. Kuliah di Jalan Jawa di Anjing. pas di ningali anjing nah ieu mah yang lain gitu iya budak indis tapi anjing bajunya akarate atau naon gitu kan gitu. Atiriu. Atiriu gitu. Kali ini emo sih. Paksa tuh langsung kami kan hardcore skinhead haircut gitu dibotakan deh itu gitu. Abang ganteng. Hah? Abang ganteng. Oh ganteng saya itu. Rambutnya sama juga Imo. Walah. Uchiha Sasuke itu mah ada Naruto core itu. Nah, langsung pas ketika sama pisan gitu jadi kemana-mana tuh sama we gitu kan. Botakan deh we gitu kan ya. True. Bukannya nggak tapi kan anjing orang mung sarua gitu. Bisa salah kaprah anjing orang indis itu disangkana budak emo kan. Tapi itu terjadi loh sekarang. Iya nggak sih, sadar nggak sih? Kayak semua orang dari kancah musik apapun berpakaian sama atau nggak mirip gitu. Betul. Ya mungkin di era streetwear ini kan. Ya. Jadi kayak balik lagi kita mungkin gitu ya sih. Siklus fashion lah. Ya, siklus fashion. Kayak gitu. Jadi sekarang udah kayak jarang nemuin orang yang ke acara, misalnya ke acara musik lah gitu ya. Ngedress gitu misalnya. Karena mah kabeh geus rek old punks, new young punks teh celana geus sarua hoodie, topi. Wah sama. Jadi yang cute-cute-nya. Iya. Ulah hyperbis lah bisa rame lagi kalau hyperbis hyperbis mah tuh gitu. Geus bis liar hyper di anjing ngabret tuh. Aduh, ampun. Saya satu place juga anjing narok. Bis Budi Boy ya. Aduh. Oke. Lagu Set Seven. Budi Boy. Ya maksudnya itu emang pas itu sama sih di scene hardcore juga. Beberapa band hardcore dia ya, jadi langsung ke mungkin ya agak menarik mungkin ya, terus emang apakah suka, terus emang ini pengen tambah fans banyak gitu karena ini cewek-cewek cute-cute ya nih kan. Iya mah ceweknya kan. Seru juga indis indis bala kan awalnya anjing marantem lah. Tapi itu kebenangan. Kebenangan. Da unggah sakieu lah yang diri jiga Richard Askell bang karaoke aja mungkin. Sampai filter baru tuh kan. Sacan katabrak. Iya kan gara-gara kieu teh katabrak parah gitu. Makanya jadi kieu. Tapinya. Jadi boga trongsok ya. Tapinya sih gitu. Maksudnya itu pasti itu sih emang emo edan lah ya. Di hardcore juga gitu sempet sih ada mungkin ada ya emang pas era kemunculan emo tuh semua yang lain tuh pada langsung noleh ya. Jadi emang kalau mungkin di hardcore nggak tiarap, cuman jadinya tuh kayak anjir bukan bersaing ya, jadi anjing saha sih gitu. Ya maksudnya ini tadi orang lebih tag gitu kan. Nah, bukan tag blok lah ya. Bukan tagnya bukan tag masalah anjing ribut atau apa, enggak, bukan maksudnya ya udah gitu, level hardcore lebih tinggi gitu dari lirik sama musik gitu ya dibanding emo. Sorry weh. Self proclaim ini. Aku enggak ikutan ya. Meskipun aku di videonya aku enggak ikutan ya. Sorry ya maksudnya kayak gitu. Sana akan dipotong. Iya, jadi dia ngomong ya. Soalnya kan beberapa ada konflik juga sih di Jakarta juga kan bikin kayak teman-teman Jakarta Hardfest bikin kayak gitu ya emang keresahan mungkin ya. Ketika ya itu yang tadi buka pintu rumah aja everything look the same dan nih. Nah, saran lagi ya kami bener sih bogus. Ningali foto-foto tahun sakitu saha we dia foto-foto aya kanar itu. Nah, jadi ingat yang tadi obrolan emo adalah ancaman apa? Oh, Ikpang ya? Itu mah clickbaitnya Yas Budaya tentunya. Tapi benar maksudnya kayak ketika Melodic tahun 2004 lagi meletok lagi nih, ya band-band kayak Rosemary main lagi kan, terus ada gelombang baru kayak si LFLS dan kawan-kawan. Itu kan si Melodic Punk Bandung teh udah mulai rada naik ya, lagi, faceless ya, udah mulai naik lagi kan. Tapi muncul lagi nih invasi musikal yang lain, entah itu emo, entah itu indie rock gitu kan. Di tahun segitu emo masuk lewat internet pastinya kan, MySpace dan kawan-kawan. Ya indie rock mah lewat suatu festival musik yang lagi rame tahun segitu gitu kan. Nah ya jadi Melodic Punk teh akhirnya tergeserkan sebagai musik keniscayaan
anak muda teh gitu. Betul. Musik manifesto anak muda yang wah gelo aku lucu sekali gitu kan. Melodic banget, bling banget aku teh gitu kan. Foto gitu ya. Bodor ya pokoknya. Bodor lah taunya melodi lucu-lucuan gitu kan. Tiba-tiba muncul emo yang kayak ternyata orang bisa lebih mewakili perasaan hati galau kurat musik ini gitu kan. Lawi mania. Tadi anggap tadi semoga tidak anggap daripada bawakan kangen band ya geus lebih keren. Dari style pun kan jadi lebih keren gitu kan kayak merecet gitu. Aku bisa terlihat seperti Herjunot Ali dengan musik emo gitu kan gitu. Bawa kulimis. Ya gitu. Indie rock pun secara fashion lebih keren dibandingin melodic punk yang harus gombrong. Famous Stars and Straps gitu, topi ke pinggir gitu. Enggak ya. Jadi akhirnya ya itu muncul musik-musik itu teh sebagai pengganti sosok melodic punk yang kayak kok jadi karon ya gitu. Betul. Akhirnya diganti sama musik-musik itu kayak Malahan gitu. saya sempat pikiran sih kalau saya lihat kadang ada beberapa band yang melodic juga jadi ikutan berubah haluan dari musiknya juga gitu kan. Musiknya jadi lebih mungkin kalau di luar kayak apa ya web si lebih sweet gitu. Kalau New Fun masih aman ya New Fun tuh album Coming Home tuh udah mulai kayak ya udah masuk ke sana ya kan. Mungkin kan di sana kan starting line ya. Starting line. Dataris ya. Dataris kan. Solong Astoria keren kan. Terus Welcoming the Night. Langsung jadi kayak mungkin MXPX kan. MXPX sebelum kan terus Ataris gitu sama Nudis kan. Si Ami jeung si Ugeng beja. Tapi mereka mengakui kok, maksudnya kan di sana gitu kan. Jadi ada pas ke sana juga dengan tampilan juga berbeda gitu. Asal pakai Mauneh Macbeth dengan celana 3/4 bla 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 terus kayak si Travis gitu kan ya. Oh iya gitu bukan ya. Bukan Travis UK ya, Travis Parker. Untuk si Albert setelan oke si Albert tapi bad kalem bad aman bad. Ngomongin Waiyep dan Ugeng sebenarnya Waiyep tuh ada di buku ini disebutin loh. Jadi kayak waktu nulis Island pernah audisi di SMA berapa itu dimasukin sama Waiyep. Udah dimasukin belum sih ya tipikal sebelah. Udah sebagai 15 ya? 15 kan? Ya ada tuh dibahas di bukunya. Jadi ada arsiran Waiyep di buku ini. Asik. Sugante ini Waiyep jelasnya waktu balik gitu balik. Ada jasa. Ada jasa aja. Bahan ada gung sana. Ya maksudnya ya web itu sih sebenarnya yang agak web itu yang apa? Yang ada kegelisahan juga ya. Iya. Mungkin nggak dari melodic juga sih. Emang dari hardcore juga sih kegelisahan. Beberapa band jadi kayak Screamo jadinya tuh kan kayak kayaknya hardcore soal gelisah ya. Post hardcore yang hardcore anak hardcore yang suka nongkrong di pos gitu deket portal. Emang pasti wajah aku sedidar. Post hardcore ya. Ya masalah kan ditanya aku nggak into di sana gitu kan. Kalau masalah ya sikap ya passion ya hayu lah gitu nanyanya gitu kan. Iya kan kita juga nggak di sana gitu kan ya. Terus kan aku nanya juga bingung mungkin ya wajar lah ketika apa sih kayak web baru terus ketika tren ya nggak bisa ditolak juga sih. Cuman cara kita teman-teman juga apa sih punya sikap dan ya masih ketika masih stay di sini dan itu kan ya mungkin bisa apa menarik buat nanti ke depannya gitu. Ya. Kalau yang itu kan web yang baru kayak gitu kan. Ya konsistensi lah, fase mah pasti berlalu gitu. Betul. Tapi konsistensi mah akan terbayar di waktu-waktu kemudian. Tapi kadang susah juga konsistensi ya. Iya. Konsistensi. Lebih susah mana konsistensi atau ereksi ya? Lebih susah mana tuh? Lebih gampang ereksi sebenarnya dibanding konsistensi ya. Ada dong kayaknya sebenarnya. Cuek. Namanya kuat-kuat. Gila. Itu berarti fase itu ya udahlah kita lupain aja lah fase itu emang terjadi terus emang semua scene juga mengalami itu. Hampir sama. Ya, sama. Wajar. Jadi nggak di melodic aja di hardcore juga emang kayak gitu. Justru harusnya emo itu berbangga ya, dia bisa memberikan pengaruh yang besar untuk banyak kancah musik dan cabang-cabangnya gitu. Jadi ketika ada yang bilang emo itu penyakit atau emo itu borok tuh, nyata mana keren, mana bisa mempengaruhi musik lain itu penting gitu kan. Justru harusnya bangga gitu dengan itu emo. Jadi jangan terlalu sensitif lah anak-anak emo. Betul. Kami emang sensitif aja gini. Pisan itu mah. Itu mah saya ngomong. I stand behind my words. Kami mah ningali emo itu kan bingung. Itu indies lain. Ditanya kayak gitu sih. Ya overall emo juga keren lah. Keren. Dia bisa memberikan pengaruh sebesar itu betul. secara global. Web baru ya itu ya. Web baru ya. Itu keren sih.
gitulah. Asli itu jadi mungkin pas itu kan. Nah, sebelum itu tadi masih pengen nanya nih. Brad, si webnya setelah si Noivek ya, 90-an berarti yang agak booming lah ya, Iya. booming ya. Oke lah, si Green Day kesampingan dulu lah, si Noivek tuh yang melodik banget gitu kan. Udah kesana kan ada wave lagi, Blink-182 itu bener nggak? Iya betul. Jadi Betul nggak? ledakan kedua itu sebenarnya sebenarnya ledakan pertama itu Green Day sebenarnya. Iya, Sebenarnya itu secara populis mah. Ya band-band kayak NoFX, Offspring atau Rancid mah itu sebenarnya di kancah yang lebih side stream lah gitu. Dia nggak terlalu di permukaan. Jadi orang tuh top of mind ketika ngomongin punk tahun segitu teh masih Green Day gitu kan. Terjadi lagi ketika Blink muncul dengan Enema of the State gitu. Itu tahun 98 atau 2000 lupa ya itulah. Ya ketika Blink muncul kan akhirnya masyarakat populisnya lebih disuguhkan kayak punk ada yang lebih konyol ya, yang lebih lucu gitu, yang ngocol. Itu lebih relate sama anak-anak muda yang memang lagi haus akan identitas gitu kan tahun segitu teh. Aing capek kudu ngegerung 3 grunge terus gitu aja. Orang capek gitu. Ada Blink nih yang lebih seger gitu kan. Kudu masang banget serem tuh. Iya, harus ngomongnya kayak grunge gitu. Kudu pakai itu Terus kita ngomongnya. pakai knitwear teh karena iya knitwear ini orang coba pakai. Ya jadi si Blink ini tuh emang jadi muncul di saat yang tepat ketika generasi milenials awal ya 90-an awal tuh lagi di masa muda juga dan membutuhkan musik yang memang memberontak dari semua keseriusan tahun 90-an yang konservatif gitu kan. Muncullah si Blink dan Popang ini. Apakah itu bisa dibilang udah mulai jenuh dengan konsep sebelum Blink gitu? Enggak. Gimana ya? Bisa jadi sih tapi. Tapi dulu juga emang baru oke kan kayak band-band yang kayak gitu juga kan kayak dari Choirs kan. Iya maksudnya emang lucunya dari video klip dari apa juga kan ya istilahnya ya biasa bodor-bodor gitu ya. Tapi ketika Blink muncul tadi diamplifikasi teh kan. Jadi ketika video klip What's My Age Again, All the Small Things itu kan aku tuh bisa gini-ginian loh gitu ternyata nggak apa-apa bebas gitu. Setelah Blink muncul ada satu penunjang lagi sebenarnya yang kenapa si Popang ini jadi lucu-lucuan si Jackass sebenarnya mah. Oh iya MTV Jackass itu kan kayak identik ya dengan musik punk, popang, ya skateboard, ada betul. Jackass nih. Wah. Jadi emang kayak tahun 2000 awal teh semua kelucuan melodic punk rock bernyanyi itu diakumulasikan oleh banyak hal gitu. Dari fashion, dari pop culture-nya sama musiknya juga. Jadi bisa dibilang sebenarnya Blink yang memulai ledakan itu teh. Ledakan gitu. yang secara populis ya. Setelah itu kan masuk Masif banget. Gede Masif banget banget. itu. Terus kan udah di sana baru-baru ke Imo ya. Sebelum ke Imo kan ada Simple Plan tah. Gimana tah menurut Simple Plan sama gue? Gue Charlotte. Charlotte itu kan mungkin Ya itu mah popang fabrikan sih, maksudnya yang dibikin sama industri. Industri Ya, banyak gitu. lah kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, maksudnya industri ketika melihat Blink sukses, orang harus punya Blink peluangnya. versi label orang nih gitu. Misalnya label ini aku akan meng-sign SR71, ada band namanya SR71 tuh. Aku akan nge-sign juga Busted atau McFly di Inggris mah gitu kan. Ya Simple Plan, Good Charlotte, Mast, apalagi ya kayak gitu-gitu teh itu pabrikan dari industri sebenarnya mah. Celana pendek terus pang pakai kemeja gitu. Kan pakai dasi berat. Itu nurutan dari Data Haris padahal ya. Yang Sebelumnya padahal Inis Diary. Itu pang gitu ya. Udah di sana baru pas Imo mulai invasinya dan banget. Itu sih. Jadi ya fasenya sesuai dengan hakikat hidup ya. Betul. Muncul, Dinamika ya. naik, turun, ada di bawah terus sekarang. Tapi ketika yang masih stay terus ada gitu terus. Sampai sekarang masih ada banyak yang kayak gitu sih. masih mempertahankan apa sih? Mempertahankan ya Nilai-nilai luhur. masa harus ngomong Panji gitu kan. Maksudnya ya itu kan hal yang harus itu satu hal yang terbaik lah ya. Bagus itu, bagus. Apalagi ya yang ditanya nih masih asli menarik ini. Soalnya saya dengar juga si Selena Karaoke itu pernah dinotis juga sama si Fat Mike gitu. Itu awalnya seperti apa sih? Itu tiba-tiba malam ada yang email aja pokoknya dari Fat Track. Dia bilang kamu representasi dari band ini bukan Selena Karaoke. Iya betul saya. Congratulations, your song will be played when Fat Mike riding his bike gitu. Oh, ada apaan gitu kan orang nggak tahu. Kemudian cek Instagram Fat Track. Oh si Fat Mike-nya lagi naik sepedahan buat charity gitu buat AIDS gitu kan. Terus orang teh bisa nyumbang dan request lagu buat di setel sama dia pas lagi sepedahan gitu kan. Oh ternyata ada orang di luar sana yang request lagu SSNK gitu. Jadi orang nggak tahu itu siapa juga gitu tiba-tiba nge-request. Tapi si labelnya teh emang ngasih tahu orang si Patrick email ke orang gitu. Oh gitu ya? Bakal diputer nih akhirnya gitu. Tapi iseng penasaran teh begadang akhirnya nanti begadang teh nonton Bisa sarenya. live IG nonton gitu. Anjir diputer bener. Itu lumayan seru sih gitu. Langsung share-nya. Iya tinggal. Iya dong, dibanggakan dong. Iya.
Bos Tommy langsung soak. Bos Tommy langsung soak. Sebagai tuh Tommy. Langsung telepon tuh, biasanya langsung telepon. Udah tuh, Bos Tommy. Pasti tau kowe juga soak ini didinya. Itu berarti pasti apa sih si Petpack itu nge-review nggak atau hanya Iya dia cuma komentar aja. Ya, Jadi komentar. lagu orang tuh di setel di depan sepedanya gitu. Terus dia ngomong sambil live ke sini kan ke muka gitu. This is Japanese girl band. Goblok. Ini Japanese girl band orang. Pada video klipnya memang perempuan gitu kan. Ya, ya, orang makanya gitu. 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 Japanese girl band. They like Japanese Teenage Bottle Rocket. Anjir itu Indonesia. Goblok sih bukan dari Jepang. Tapi dia tahu kalau si SNK dari Indonesia. Enggak tahu. Jadi udah orang cuma sama Fat Mike tuh itu doang, koneksinya nggak ada lagi. Setelah itu nggak ada follow up apa-apa lagi. Gak ada obrolan lagi. Pengennya mah di follow up gitu Itu kayak, email. please sign into Fat Track gitu pengennya ya. yang Nggak si ada. email yang isi email dari Petpacknya harusnya dibalas lagi. Di intro lagi ya gitu ya, direpda lagi ya. Di digging lagi. Harusnya mah ya. Tapi janganlah izin atuh, biarin lah nggak apa-apa. Rezekinya sampai situ. Anjing. Ya mungkin kalau perlu dicoba juga sih, siapa tahu rezekinya lebih bagus. Amin, amin. Sebenarnya. Iya, iya. Tour, Warped Tour misalnya gitu. Nah, asli. Misalnya di sana juga kan kalau si Petpack itu masih apa ya? Punya festival dia. Terus dia masih bukan idealis ya, masih apa sih namanya? Masih megang lah ya. Bukan oke. dia nggak major gitu jadinya kan dia masih ya orang masih di sini gitu Konsisten. masih konsisten dengan apa ya, bukan idealis ya, Etos kerjanya. etosnya. Kantornya di gang sebenarnya. Iya, katanya apa? Jadi kan kadang ada yang ada beberapa yang apa ngomong gitu ya, sempat denger sih kayak ada yang ngomong ke si Petpack tuh sell out jadi ngejualin CD atau apa Lah, gitu. kan tugasnya label mah jualin Betul. CD. Kenapa Masalahnya kan salah? kalau saya Aneh sekali. terus si Backlog mah bisnis. bisnis. Iya. terus maksudnya kan kayak kalau di luar kan pasti itu aja gitu kan, terus ya pasarnya di seluruh dunia gitu kan. Kalau di kita kan rilisan 500 juga beresnya kata Berat apa. ya. Berat. Harus dibanding kaos, Pak. Banding kaos dulu pasti payu. Langsung. Ya maksudnya kayak gitu terus Nyesal lo pakai netanya. terus sampai si Fat Mike itu dia ngomong kan, kalau buat di label sih itu kan buat si band juga gitu kan. Kita Ya. nggak secara tertulis kontrak tapi Gentleman agreement lah. rilisannya itu buat si band juga gitu. Bukan sell out tuh yang pindah bandnya, terus orangnya pindah ke setiap ketika ada lagu-lagu populer gitu kan. Mungkin ada kayak yang ke emo lah, nanti ada yang ke Dimension terus Imo ya. ya maksudnya nanti ada Kayaknya yang ke sana personal gitu itu kan. mah, kayaknya personal. Ada Gara-gara lihat di warung ada imot, "Ci buka aing." Jadi kalau dulu ya. Buka aing Imo. Mungkin kayak gitu dia ya apa sih, ada statement dari si Patrick kayak gitu ya, mungkin bener oke sih. Iya, nggak apa-apa sih maksudnya. Kenapa ya? Biasa aja, padahal sell out itu biasa saja selama tidak merubah musik. Nah, Asik. betul. Makanya si Patrick langsung ngomong ketika kalau saya tuh ketika bandnya dia ngurubah musik pas lagi zaman trennya ini gitu kan, terus pas dengan trennya ini gitu, itu kan pas lagi populer gitu kan ya itu. Si Fat Mike mah mengamini liriknya sendiri tahu yang Team from NoFX Songs Living a Good Life Provided by Punk terjadi kan. Dia bisa kayak kajir melampus dari punk rock gitu. Terus berikutnya emang di sana gitu, terus dia nggak maksudnya ya masih ya nggak apa sih, maksudnya ini masih indie ya, Independen masih independent label gitu kan. Etosnya masih Betul. barudak, Barudak, barudak. Barudak kene. Sohib kental. CS. Seru. Terus yang ini apa? Pernah sama si Milo Descendants, ya. Itu email atau gimana? jadi ini teh ceritanya, saya teh kan sempat kerja di suatu media musik ya di Bandung. Jadi saya teh pengen bikin konten wawancara yang belum pernah dilakuin sama banyak media musik lokal gitu. Coba wawancara band luar negeri tapi dari si segmen yang edgy lah gitu. Iya. Ya kalau let's say kayak Hai gitu ya. Hai kan dia kejarnya yang rada populer gitu band-bandnya. Betul. Neck Deep, Rage Against the Machine, karena memang pangsanya seperti itu gitu. Nah kalau orang mikirnya, kayaknya orang dengan pangsa media musik yang rada arus pinggir, band yang edgy juga deh sekalian gitu. Ada beberapa yang orang kontak kayak Yotam, vokalisnya Useless ID, dia mau wawancara. Terus Joe The Queers, vokalisnya mau juga. Terus dari Tigers Joe yang rada kekinian mau juga band vokalisnya. Forget Me Nots mau. Nah akhirnya orang iseng, orang wanitanya gitu nginterview band favorit aku selamanya gitu gitu kan. Kumanya cara tapi can boga jalur teh gitu kan, bingung ke siapa gitu. Coba ke manajemennya dulu deh, email orang minta penawaran buat interview gitu. Itu dibalas. Seberapa minggu itu dibalas, anjir sedih gitu. Ini orang cari acara lain.
gimana kalau orang interview ke orang terdekat, email ke orang terdekatnya Atau gitu. itu sebelum ada sosmed kayak Instagram, Facebook udah ada. Udah pakai Zoom interviewnya. Oh, pakai Zoom. Pakai Zoom. Itu mah baru Pakai Zoom ya. tahun lalu lah baru kejadian, tahun lalu kejadian. DM nggak dibalas oke DM aja. Aku mau di DM aja isaha aja. Burda aja nih mah. Berikut DM nya not. Kita berikut DM nya notifnya ke sini 2000 tadi. Gue salah kan oke. Itu tuh dengan saingan dengan Kak ingin paid promote ya, kita enjoy cuek ya. Jadi orang email ke ininya pokoknya sutradara dokumenter si Descendants yang film Age namanya Matt Regal. Orang email ke dia, Matt, saya nggak bisa nge-reach bandnya nih gitu. Bisa nggak bantuin sambungin ke bandnya buat interview media saya ini pakai Zoom gini. Ngebalas dia tuh si sutradaranya tuh, oh boleh nanti saya sambungin. Coba minta email kamu aja. Bikin saya email teh, geus teu ngarep teh dinta bener emang lain rezekina gitu ya. Yang tulus nya. Seminggu kemudian kalau nggak salah orang tuh lagi servis motor di Cikutra, inget tah jam 2 siang. Bengkelan. Namanya di pasar pokoknya mah, di pasarna apa ya. Biasa teknik bersihin aja semua oli doang biar enggak anxiety naik gitu ya anjir. 8.000-an. Makanya sakitulah budgetna kan apal meureunnya. Wah, gocap. Lagi servis ternyata nggak ulang gitu ngecek handphone. Aya email asup si sendersna namanya Milo Ockerman. Sugan orang teh, emang merenya naon gitu aja. Pasti balas, hey, are you Prabu? I'm Milo from Descendants. I'm willing to do your interview. Orang rada geus rada naik tapi bisa rada nipeng ya, bisa nipeng. Oke. Are you really Milo gitu kan, cara gini gitu. Ngaran emailnya emang lain email ngaran si eta gitu. Tapi username aslinya Milo Ockerman, sorry. Nah, dia ngebales terus foto gitu, foto selfie di studionya di rumah dia. Anjingnya. Wah, Kerjanya langsung beres teh. orang balik ke imah langsung ngulang gitu. Ngomong Ngomong ke istri orang tahu kan orang suka pisan Descendants gitu. Oh, udah punya istri waktu itu? Udah nikah. Terus ya ngomong ke dia, yang lihat aku ngantar sama Milo. Ngomongnya yang bener ya. Ngomong gitu. Bisa gambar barunya. Ya udah janjian lah pokoknya berapa hari kemudian. Saya bisanya malam, berarti kan pagi ya di sini mah pagi. Malam pagi. Orang janjian jam 7 pagi, jam 8 pagi gitu. Bye orang ini ke kantor pokoknya bisa interview gitu. Udah aja. Akhirnya terjadilah interview itu gitu dengan Milo teh. Terus bahasa apa tuh interview sama Milo? Milo teh sebenarnya ya, ini rada gokil sih. Orang kan interview teh sebenarnya ngobrol di Zoom teh hampir 3 jam lebih. Di Zoom teh ngobrol teh gitu. Cuma yang direkam cuma dapat sejam setengah kalau nggak salah. Setengah jamnya orang proyeksikan buat si kantor media orang dengan pertanyaan yang basic lah ya gitu. Sejamnya orang rekam buat akun SNK gitu. Jadi di YouTube SNK ya full interviewnya sejam lebih gitu. Yang lebih fanboy lah gitu si pertanyaannya. Saya sana curhat orang ke dia gitu. Orang tuh ngeband gini-gini aja. What's your band? You don't wanna know my band. No, let me hear your band gitu. Yang orang kirim lagu orang kan. Oh, very inventive bla 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 bla. Anjing lagu ini naikin keren gitu kan keren. Tapi overall setelah interview orang menyadari kalau Milo Ockerman adalah bapak-bapak biasa sebenarnya. Bapak-bapak biasa yang kebetulan bermain band punk rock dan terkenal bandnya gitu. Betul. Dan dia baik banget gitu. Itu aja sih. Wise-nya di luar tuh ya. Dan orang bisa mengklaim, oke lah Wawan Fury, Doci Sadega pernah foto sama Milo Ockerman ya. Aing orang pertama Indonesia yang interview Milo Ockerman. Asli. Orang Doci. Thank you. Saya kata Doci gini, Pak Bos Doci gini. Gitu lah pokoknya. Alhamdulillah. Itu ya dan ya. Maksudnya jadi banyak pasti inputannya standar curhat, ya. Jadinya curhat gitu kayak orang teh sebenarnya band-bandnya kayak gini ya nggak apa-apa. Cina Descendants juga 5 tahun pertama teh nggak pernah manggung, latihan terus Descendants teh cina. Serius? Iya gitu. 3 April. Ngeremis. Latihan terus perantara. Rada jurang nih, obrolannya rada menjurang nih, gokil nih. Cuman ada tanda merah di belakang, kalau ada tanda merah di belakang gitu, tiba-tiba di arah gitu. Oke, udah panjang lebar ya ngobrol dari Starry Night Karaoke-nya juga gitu kan, terus sisi-sisi lainnya dari scene-nya juga kan, dari ya pandangan dari Prabu, scene Melodic dari di Bandung, dan terus yang ya mungkin ya dari beberapa fasenya gitu kan. Nah, perjalanan lah. Sekarang kan kita nih buku nih. Baru ngeluarin buku nih. Don't read this nih nama bukunya tuh kan. Jadi apa sih? Catatan melodik dari waktu ke waktu. Catatan melodik Pang Bandung dari masa ke masa. Catatan melodik Pang Bandung dari masa ke masa. Judul Bandung aja. Judul bukunya tuh Don't read this. Ya.
baru dirilis. Baru rilis berarti. Terbit bulan lalu. Branding Ya. gimana ini, Man? Rada di sulap lu sedikit. Nah, sulap Don't read this. Like and set, ya sulap. Tuh ini. Terbaik ya. Maksudnya ini breakthrough sih kalau kata saya mah ya, breakthrough ketika orang yang ada di scene itu terus membuat buku tentang kecintaan dengan ya hasrat masih punya hasrat dan ya maksudnya hasrat dan apa ya kecintaan ya di scene itu terus ngebikin buku gitu dari awal kan itu harus ngeriset atau apa gitu kan itu perlu waktu juga gitu kan. Kira-kira yang di garis bawahi ya. Isinya mah cuma catatan sejarah aja sih, Wak. Jadi catatan sejarah gimana si punk rock bernyanyi ini bisa masuk ke Indonesia terus ke Bandung gitu. Penyebarannya kayak gimana, polemik dan dinamikanya seperti apa, kayak gitu aja sih. Itu garis besarnya sebenarnya, Mas. Garis besarnya. Nah, riset berapa lama kira-kira harus wawancara. Asli. Interview si band. Terus itu kan waktunya emang taruhlah bisa 1 dekade ya. Maksudnya si dari Rentang waktu bahasannya ya. Gitu kan dari awal si Melodic Punk ada mungkin di Bandung seperti itu atau bahkan di Indonesia. Riset, pengarsipan sama mulai sekalian nulis ya, itu paralel dilakukan di waktu yang bersamaan. Jadi misalnya kayak hari ini saya pagi ke siang interview, siang ke sore nyari arsip, malamnya nulis kayak gitu. Itu dilakukan selama intens 4 bulan sebenarnya. Jadi buku ini teh sebenarnya pengerjaannya sekitar 4 bulan 5 bulanan. 5 bulan Edan ya. Ya banyak yang kaget sih, tapi ya saya juga kaget kenapa bisa beres jadi buku dan ya ada fase teparnya juga sebenarnya mah gitu, kayak berapa hari sakit karena tiap malam tuh nulis sampai jam 4 subuh, jam 3 subuh gitu. Itu mah niat kan? Iya emang ikhtiar sih. Bukan iseng lah gitu. Enggak, jadi trigger awalnya mah 2017 pas lagi di Jepang nih, lagi tour kan. Banyak warlock yang nanya, what Indonesian band should we listen to? Gitu kan. Orang bingung kayak ngejelasinnya dari mana ya? Ya udah deh orang ngejelasinnya dari band yang orang suka dulu gitu. Oh ya ada Sendal Jepit, ada The Marmars. Respon mereka selalu sama kayak Sendal Jepit tuh, what is that gitu. Wah anjing sih udah diberi referensi tulisan heula gitu kan, berarti oh ya udah orang pulang tour bikin zine deh gitu rencananya. Bikin zine terus orang oper ke label yang di Jepang, suruh cetak gitu kan. Tapi karena tahun 2017 itu orang masih jadi pegawai suatu perusahaan multi level nasional yang sangat menyebalkan. Bisa disebut namanya nggak apa-apa. Adalah itu ya, pokoknya lokasinya di Gatot Subroto anjing. Yang benci orang nggak punya waktu buat mengerjakan itu semua gitu. Hanya mengambang lah ide itu hilang gitu. Sampai 2021 kalau nggak salah tahun lalu datang ke pameran teman saya Deden yang gini-gini milik kami di Grammars. Ngobrol lah udah lama gak ketemu gitu. Akhirnya mana tadi nulis bukunya, nanti jadi teguran dari temen teh emang leuwih nyesnya ka urang teh. Menampar teh. Gitu batur oh yang merhatikeun geuning ikhtiar urang teh gitu. Ya udah dari situ mulailah survei dulu, bikin strukturnya, kerangkanya, nulis. Udah beres gitu sih. Dan ya. Itu kan berarti maksudnya kan ada sejarah include sama movement ya juga. Iya sebenarnya sih dari fase awal orang mencoba untuk mencatatkan lah ya. Jadi kayak apa yang sebenarnya terjadi di lini lain selain musikalnya gitu. Misalnya dari segi fashionnya kayak gimana. Terus apakah si band ini tuh memang terarsir dengan subkultur tertentu gitu. Lalu ada kontroversi apa dengan band-band ini ketika muncul gitu. Ada di buku ini insya Allah mewakili lah gitu. Don't read this in. Misalnya kan kalau ya buku banyak sekarang kan mungkin bukan banyak ya. Ada beberapa penulis juga ya di scene musik di Bandung gitu kan, karena Akimung itu ya. Pak apa sih bikin bukunya teh? Ujung Burung Rebel. Ujung Burung Rebel kan. Terus ada si Irfan Popis yang bikin Bandung Pop Darling gitu kan. Terus apa ada lagi ya? Dari Jakarta ada Mas Norman yang bikin Awana Skeng, catatan Ska Jakarta. Ska Jakarta tuh kan. Terus kan ada Deden juga yang apa sih pengarsipan poster dari waktu ke waktu juga ya. Itu kan udah mulai tuh, maksudnya kan ya pengarsipan tuh hal yang paling penting ketika nanti kita udah tua atau apa gitu kan, itu kan hal yang paling penting gitu kan. Ya makanya itu pas ke Prabu gitu kan, ini melodik gitu tapi dibikin gitu kan, itu kan hal sebenarnya kan dulu juga ada anak-anak band melodik juga kepikiran gitu kan bikinnya juga. Ya tapi menurut saya mah kenapa layak dibukukan teh ya, entah itu bentuknya arsip atau cuma kumpulan tulisan atau apapun itu, pokoknya semua karya tekstual teh layak dibukukan karena kalau saya mah yakin buku teh sumber referensi yang paling valid untuk sisi akademis.
Jadi ketika suatu hari nanti mau dikulik secara akademik gitu ya, entah dia jadi paper, entah dia jadi bahasan di suatu seminar apa gitu. Ketika buku ini terbit dan udah ada ISBN, International Standard Book Number, apa yang kamu tulisnya itu valid dan itu bukan hanya sebatas opini dan argumen kusir belaka gitu. Jadi orang ngerasanya kayak ini kalau buku orang kan sebenarnya nggak ada tendensi untuk menjadi itu. Cuma ketika suatu hari nanti ada yang ingin menyempurnakan atau misalnya ada yang ingin membahas di tahun 2008 ke atas gitu, bisa jadi fondasi nih gitu. Apa yang orang kerjain teh gitu. Kayak gitu sih sebenarnya mah. Dan Kalau penamaan judul mungkin itu kenapa dikasih judul Don't Read This? Itu plesetan dari judul albumnya The Marmars, Don't Hear This. Dan saya udah izin ke Pak Maruli juga, jadi aman. Karena banyak yang nggak tahu juga ini kenapa sih. Don't Read This apakah mungkin kan biar naikin ini nih buku Don't Read This gitu. Jika iya juga tukang kontrapulsa, jangan tengok kiri gitu. Ada kontrapulsa. Jangan tengok ke kanan. Awas jangan tengok ke kanan. Ada ya piring sewu. Berikut nepi. Tapi sebenarnya ada sisi sentimental melodiknya juga. Maksudnya kayak kan band-band melodiknya suka kayak wah aku teh gelah-gelahan depan cewek gitu ya. Don't look at me because I'm a nerd. Tapi kan jurah teh perhatiin aing dong. Aing teh pengen sama cewek. Ada sisi etanoge gitu. Ada gitu. Jadi Don't Read This baca sebenarnya tuh. Baca Inggris tulis aja gitu. Sebenarnya gitu. Ya paham. Soalnya banyak yang nanya juga ini Don't Read This maksudnya apa? Don't read this but please buy it. Betul. Itu berarti Don't Read This. banyak banget berarti ya. Ini berapa halaman sih berarti foto sama dokumen, poster bla 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 yang lainnya, Ya, itu interview. Rata-rata ada 400-an lah kalau nggak salah. 400 halaman. 400 halaman. Dan insya Allah buat yang nggak giat baca buku ya bisa terselamatkan karena banyak visual di beberapa halamannya gitu. Ini bikin berapa? Nyetaknya 500. Berat launching baru kemarin ya, Ya, yang alhamdulillah launching di Go Tepat kemarin. Makasih udah datang semuanya. Ya gitu. Dan berarti apa sih si buku ini rilisan pertama? Bentuk buku iya, untuk buku perdana sih ini teh sekarang. Pertama, terus ininya baru cetakan pertama berarti ya? OTW cetakan kedua sekarang. Tuh. Udah mau habis. Anjir, edan kan? Alhamdulillah. Ngeri ya. Ya, ngeri. Ngeri. Kalau mbak, ya aku jadi malu digituin. Jangan gitu ngeri. aduh. Jadi segan aku. Ini pasti ini kan berarti nanti cetakan kedua ada lagi. Terus nanti ada nggak ya, kayak kemarin waktu mau dirilis sama Jepang ya? Oh iya, jadi sekarang tuh lagi. Ada nggak nanti prospek ke depannya apakah mau di-translate ke rilis Iya, di iya, sekarang tuh luar lagi. atau- Sekarang saya lagi nulis ulang sebenarnya bukan terjemahin. Jadi sebenarnya udah diterjemahin nih pakai bahasa Inggris gitu. Pas ngirim ke editor yang di Amerika teh, sih juga robot itu bahasana. Geus tulis. Tarzan-nya Oh iya mah translator. Iya, macam Google Translate. Ya mas saya cenah aja. Udah tulis ulang aja gitu. Jadi sekarang tuh lagi proses nulis ulang buku ini ke bahasa Inggris untuk diterbitkan. Kalau Ada nggak channel di. udah ada Wih, penerbitnya. Udah di link edannya. sih. Kalau lancar masih ada umur saya juga gitu. Akhir tahun terbit di luar negeri. Di luar negeri, di Amerika. Nah, satu hal lagi mungkin buat teman-teman yang bisa pengen dapetin buku ini bisa didapat di mana sih? Kalau sekarang titik distribusi yang paling terdekat ya mungkin Bandung dulu ya. Bandung ya? Di Bandung tuh ada di Linoleum, di Maternal juga ada baru masuk. Ya. Kalau ke saya juga bisa, tapi saya nggak banyak nyimpennya gitu. Kalau mau langsung saya juga bisa. Nah, apa yang punyanya tapi nggak banyak? Ya kan disebar. Atau semoga penerbit atau menyabi kudu ka door to door. Boleh tahu harganya berapa? Harganya 145.000. 5.000. Ngaji. Kayaknya di Palasari ya ada masuk, ntar ada. Itulah. Tapi kalau luar kota di Surabaya baru di Dominion Store ada. Dominion Store. Kalau mau mail order di Jakarta aja langsung ke penerbitnya Bukune bisa. Bukunya. Oh, pernah di Jakarta. Jakarta penerbitnya gitu. Buat rekan-rekan yang pengen dapetin buku ini boleh datang ke store-store kesayangan kalian. Ke Linoleum terutama ke Boston ya. di Boston, Boston. meser buku. Oke. Kemarin Bos Tom juga tinggal nunggu dikirim lagi katanya. Oh habis ya berarti? Alhamdulillah. Makasih udah beli. Maksudnya kan ada breakthrough gitu ya, ada gitu yang ngarsipin ya itu kan melodik ya. Misalkan oke lah ketika mungkin ada beberapa genre-genre yang lain yang sebenarnya harus diituin cuman orangnya mungkin ya. Itu Terus mungkin kan ada orangnya aja sih. terus kan yang Mall Vanguard juga ya, Babab ya. Mall Vanguard kan dia bikin buku Boombox Menyala. Boombox Menyala itu perjalanan hip hop di Indonesia ya? Berarti atau Kalau Bandung salah ya? Indonesia deh, nggak salah. Itu kan maksudnya udah ada gitu sih genre-nya. Tinggal hardcore sama punk nih kayak. Ini berarti bapak-bapak sekalian ya tugas saya menyarankan Anda untuk Ada riset yang dari sekarang. Proses 4 bulan termasuk cepat. Terus
Asli 4 bulan mah cepet sih. Keras ya. Gue keras, oh, jangan gitu malu aja. Aku tuh suka Udah malu. OTW kecetakan kedua berarti ya. Iya. Gitu. Ya. Bikin 500 tuh, karena cetakan sedikit banyak sih. Betul. Ya. Kalau CD mah CD Pro ya 500 ya. Yang ada labelnya dalamnya CD Pro. 500 teh. Berarti ya cetakan kedua lumayan itu ya. Kalau cetakan kedua sih saya mau rencananya ada beberapa typo dikit sebenarnya di buku itu gitu, ada beberapa typo. Oh lagi dibenerin. Jadi beberapa yang review sih, jadi kayak teman-teman yang udah beli, ih typo yang mana yang nulisnya terbalik, lain salah aing, editor aing salah. Sebenarnya salah ngetik Hani, oke. sorry Hani ya, editor saya nuhun udah membantu saya tadi ngomong sakaba-kaba punten. Heureuy dia. Heureuy. Jadi mau ganti itu typonya kayaknya beberapa part juga mau dikasihin catatan kaki. Jadi kayak ada beberapa istilah yang mungkin orang luar kota nggak paham kayak nyeuseh, ya. drum nyeuseh teh naon maksudnya gitu kan. Ada Orang tulisan lemet ya. Ketukan hiji dua itu aja. gitu, sama kayaknya bonus sama artworknya sih mau di Kemasan mungkin agak kayaknya upgrade nanti. mau di upgrade sih kalau di link lagi ya sama penerbitnya gitu. Kalau ini kan cuman di pack pakai plastik aja gitu. Iya, jadi si penerbitnya sempat nawarin juga mau nggak dikasih jaket sama dikasih sleeve yang tebal gitu kayak buku-buku Harry Potter atau naon gitu kan ya. Kayak lah daya beli budak skin teh rada gokil ya di luar kaos teh gitu kan. Udah yang murah dulu aja gitu. Ada yang komplain kemahalan 145.000 nyoba ya sih tenan mahal ge da aing capek ngagawekeun. Seperti emang awalnya nanti tulus ya. Iya, penting mah ada. Nanti ya laku atau enggak mah gimana nanti Iya, ya gitu aku kan. mah Aku atau nggak harus laku lah. Anjir. Aku mah nulis buku sebenarnya motivasi resign kerja itu aja. Jadi biar bisa resign kerja aku nulis buku gitu. Paham. Karena kan laku dulu yang penting mah laku heula gitu kan jadi bisa kawin di kedua. Nah itu aja. Waduh, Itu kan waktu itu tur Jepang kan bisa kawin ya. Tur di Jepang kan bisa kawin kan. Ini malaikat dia mah ya. Aduh. Itu adalah disensor yang dibalikin tadi. Kayak gitu lah. Nah, paling tadi apa? Pas buku nih. Apakah udah seperfect kah yang atau masih ada yang ngeganjel atau udah ini nanti bikin buku lagi gitu katanya? Ya, jelas sih kalau ini spoiler kata pengantar saya ya. Di kata pengantar saya bilang buku ini memang jauh dari sempurna sama memang mungkin ada yang kurang lengkap lah gitu ya dengan keterbatasan saya sebagai penulis gitu. Tapi saya yakin itu bukan tugas saya untuk melengkapi dan melanjutkan itu gitu. Jadi minimal saya udah bikin fondasinya gitu. Betul. Lantas itu tugasnya Orang lain lah siapapun itu yang mau menulis. tiga dramanya. Di Zoom teh, zing. Wih, pakai sangat. Gitu. Ada glow on teh hinyai. Ya gitu lah. Kalau mungkin di luar sana ada penulis buku yang lain juga kalau udah baca buku itu teh, ya kurang halus bukuna gitu. Orang nulis sorangan, ya bagus dong. Maksudnya bukan tugas orang gitu kan. Ya itu, jadi jangan berekspektasi lebih lah kepada saya mah, siapalah saya ini gitu. Nah, Gitu ah. ya kan gitu. Oh, hening ya jadi. Kok jadi hening? Jadi bingung tuh jalannya. Sudah ngomong deh. Realita memang menyakitkan sih ya. Jadi maaf ya. Ya berarti itu mah ya udah balikin lagi ya ke Ya jadi kalau si buku tuh nggak apakah mungkin sejauh ini bisa disebut perfect gak perfect sih masih aman lah ya. ya itu mah gimana yang baca aja Gimana yang gitu baca. kan. Dan saya yakin ketika semua karya entah itu buku atau lagu ketika jadi publik, Pasti. pemilik karya itu sudah mati gitu. Jadi udah milik publik. Jadi silakan menerimanya seperti apa gitu. Kecuali ini ada satu kasus ya. Apa coba? Nggak ada yang mau nulis buku tentang itu misalnya, nggak ada yang nulis lanjutannya gitu. Nah. Nyata saya abdi deui nulis nah gitu. Emang nggak ada yang mau nulis lagi. Ya udah saya lagi we. Jadi kelanjutan lagi ada part lagi gitu kan. Gitu. Tapi ada rencananya kayak gitu sih. Saya teh ngerasa Bandung teh ceruk subkultur teh masih banyak yang belum ditulis segi buku ya. Maksudnya mungkin Pak Kimung udah mulai mantau itu tuh dari Betul, proyek betul. Bandung Bawah Tanah gitu. Betul. Tapi kayaknya ada beberapa ceruk yang mungkin nggak terlalu kelihatan. Misalnya si ceruk power pop tuli lulit. Tapi kan sebenarnya kalau kita perhatiin menarik soalnya ada satu masa di mana musik kita karek muncul sabara bulan geus asup TV gitu. Iya, Dan mewakili semua orang anak muda di Indonesia gitu. Iya. Belum ada yang menulis fenomena itu gitu, dan band-band yang edgy-nya gitu. Dan waktu itu TV jadi acuan apa ya? Ketenaran ya waktu itu. Iya, jadi memang informasi dan juga takaran popularitas ya. Betul. Media masuknya TV gitu kan. Dulu. Sebagai- Gitu masih sih. darah muda lihat ke TV teh ya. On fire ya. On Jadi fire. rockstar itu namanya. Go! Jadi rockstar. Gitu sih jadinya. Nah, terus ada gak kepikiran gitu nanti buat kedepannya nih bikin
film kah atau apa? Visual. Dokumenter Iya. gitu kan, Betul, atau ya mungkin ya kalau film sih ya asa gimana ya, dokumenternya. Dokumenter sih. Wah, Bapak ini cenayang sepertinya yang menanyakan ini ya. Itu ada rencana sebenarnya saya mau bikin dokumenter, tapi fungsinya bukan sebagai format lain dari buku ini. Iya, Tapi iya. fungsinya adalah ini nggak tahu etis atau enggak ya. Jadi ada beberapa paparan dari narasumber yang saya nggak tulis karena kalau saya yang nulis bakal jadi bias jadinya. Karena dari sudut pandang penulis kan. Meskipun betul. itu wawancara teh. Saya pengennya ketika ada bahasan itu dia yang ngomong langsung gitu. Jadi saya pengen bikin dokumenter teh bahas hal-hal yang mungkin saya nggak tulis, tapi silakan Bapak sendiri yang ngomong gitu. Oh, gitu. Silakan misalnya kayak ada konflik dengan ini, mending kamu aja yang ngomong langsung gitu. Jadi direkam, kamu yang ngomong gitu. Dan itu nggak tahu kapan lah, kalau ada umur dan rezeki aja sih dokumenter Mungkin mah. bisa secepatnya juga ya. Amin, Cepatnya amin, lah. amin, amin. Atau enggak gimana buku hardcore dulu kali ya? Tapi sudah bikin bukan kan. Terah bisa hari deng cokor ke hardcore. jadi jok recehan hardcore, padahal levelnya tinggi loh hardcore. Asik, keras. Oke, mungkin pertanyaan terakhir tadi. Terakhir ini waktu udah Cir dari jam 6 dong. Enjoy banget ya. Dari jam 6 tadi udah Enjoy. ngobrol. Aduh. Syuting jadi jam 4 subuh. Stripping video, Pak. Sinetron. Ya, mungkin ada pesan dari Prabu sendiri untuk teman-teman apa ya yang ingin menulis atau yang suka menulis. Menulis ataukah Seperti dari apa gitu kan. terus Khususnya di scene gitu. terus ada ya mungkin di perkembangannya si scene melodik. Oke. Bisa ilmunya di-share gitu. Asik. Ya. Apa ya, pesan untuk yang suka menulis ya, istiqomah gitu ya. Istiqomah. Istiqomah aja gitu Siap maksudnya. cinta. Jadi kalau memang suka menulis, coba dipikirkan dulu proyeksinya apakah mau jadi karir atau memang jadi hobi gitu kan. Oke. Karena dua itu teh cabangnya berbeda gitu. Kalau mau jadi karir, nyasing kuat tuh, apalagi tinggal di Bandung gitu kan. Nah, gitu. Kenapa sih kuat? Karena industrinya nihil, industri tulis-menulis di Bandung teh harus di Jakarta mau nggak mau gitu. Sebagai penulis yang udah mengalami dibayar 50.000 per artikel anjing, fucking shit eta. Fuck you anjing 50.000. Masih penting 50.000 per artikel. Temen sebenarnya artikel yang 100.000. Tuh kan, ditarget lagi kan. Ya, itu media kayak gitu insaf lah anjing, media kayak gitu tulis lah. Anjing. Ya kayak gitu. Padahal lihat lah. pikiran teh. Oh iya tuh, ide tuh. Ide tuh. Nyajeng di targetnya gini satu artikel 700 kata 1000 kata. Anjuy mikir udah hese katanya. We gitu. banyakan. Tulis sabulanan ecek. Ya gitu. Kalau yang hobi ya terusin aja, formatnya banyak sekarang mau blogspot, mau Betul. zin, mau apa bebas lah gitu. Dan untuk yang teman-teman merasa ada kegelisahan ketika si skena musiknya tidak ada yang mendokumentasikan, ya mulailah sendiri gitu. Betul. Jadi kalau nunggu orang lain mah nggak tahu kapan mulainya. Jangan tergantung sama orang lain. Gitu. Jadi nulis aja sendiri, entah itu bentuknya masih format artikel atau berita ada media musik, nggak apa-apa, tulis dulu aja. Kalau udah ada mood dan niat yang kuat, Betul sih. bikin buku lah gitu. Oke, itu untuk menulis. Untuk menulis Kalau itu. untuk pemain band nih, Buat skena sih. di scene sendiri nih, misalnya ada band yang pengen tour ke Jepang gitu. Atau si scene melodik sekarang nih gimana nih? Anjing, Melodic berat today. ya Allah. Gimana ya? Aduh, Sekarang bingung jawabnya. melodik hari ini. Anjirnya kemarin-kemarin kan hardcore hari ini. Sekarang Anjing berat nih, gimana? Band hardcore ku gitu. soalnya kan ya pasti ya udah ya Lewat sih. istilahnya udah Era kemasannya udah lewat, harus diakui. Tapi yang saya lihat mah dari punk rock bernyanyi lah ya, entah itu popang, melodic punk atau naon gitu. Dilihatnya. Ngelihatnya teh semakin apa ya, semakin ke arus pinggir lah gitu. Jadi mereka tuh ada sebenarnya gitu, bergerak dalam secara komunal gitu ya, barengan gitu. Tapi mungkin mereka ada kesulitan di mana ingin keluar dari gelembung itu gitu. Ingin ada pasti beberapa band di dalam komunitas itu kayak aing teh hayang bisa main di dia, aing teh hayang bisa main di luar tongkrongan dia gitu. Ya mulailah sendiri gitu. Jangan terpaku oleh teman-teman kamu ngomong apa, yang penting kalau kamu pengen ngelakuin itu lakuin aja gitu. Karena saya pun merasakan no offense gitu, ketika band saya juga susah main di acara punk, di acara pop atau gimana, ya enggak, seorang jalan sorangan gitu. Pada akhirnya ketika band saya disebut eksklusif oleh banyak orang, ya so what, karena orang bisa main di mana-mana gitu. Nggak apa-apa, itu pilihan orang gitu kan. Dan itu kan nggak menutup kemungkinan semua band dari kancah melodik atau popang bisa main di berbagai acara teh gitu ya. Asal ikhtiarnya halus lah gitu. Ikhtiarnya bagus, niatnya bagus, nongkrong banyakin gitu kan, be nice. bikin sel-sel ya, Ya, kolektif gitu yang kan misalnya kalau itu ya, sporadis. kalau masih semangat di Betul. Kayak gitulah.
bikin gig kecil berarti ya. Maksudnya Ada nggak kalau sekarang nggak bikin gig kecil melodi gitu semuanya gitu kan? kayaknya kalau buat si punk rock bernyanyi mah ada satu komunitas sebenarnya. Dia bikin festival kemarin bagus gitu. Itu sebenarnya udah suatu peningkatan yang bagus sih gitu ya. Cuma orang rasa kayaknya bisa dibikin lebih masif lagi gitu. Tapi ini rada pribados ya, sorry. Saya teh nggak sepakat sama konteks jargon make pop-punk great again, making punk great again atau gimana. Punk rock mah tidak seharusnya menjadi great, tapi harus menjadi ada terus tanpa menjadi great. Gitu. Kecuali si Donald Trump. Saya teh nggak setuju dengan jargon itu. Gitu jadinya. Kan suka ada tuh kayak make pop-punk great again. Yang bikin jargon itu siapa kira-kira? Nggak tahu. Jadi tiba-tiba suka ada yang bikin tuh, yang ngeposting lah Karena gitu. sebenarnya tugas kita tuh memanas gitu. Satu hal lagi nih, mau tanya. Oh boleh. Regenerasi mungkin gimana tuh? Nah, itu dia regenerasi generasi kolektif. Ya, itu makanya jadinya sekarang Ini teh secara besar atau di genre ininya doang? di genre Melodic punk aja. Regenerasi selalu ada sebenarnya teh. Kuantitas band teh di Bandung selalu ada. Tiap minggu selalu ada band baru, meskipun dia masih cover atau rekaman gitu. Cuma yang jadi permasalahan teh regenerasi di scene ini teh masih mengeksploitasi satu sumber musik yang sama aja sih. Jadi ketika ada muncul band baru teh soundnya mirip kayak band ini ya. Seandainya mungkin dia pakai referensi musik yang berbeda pun gitu, jatuhnya karena bermain seperti itu dan terlihat seperti itu jadinya mediocre juga gitu. Jadi saya sih masih berharap band-band dari kancah ini teh bisa memperluas khasanah musiknya, terus bikin musik sesuai dengan referensi yang lebih banyak lah gitu ya, sehingga outputnya pun makin bagus gitu. Buat BTW shout out buat band-band kayak Kal, terus si Eastern Boys itu bagus juga tuh, Eastern Boys. Kalau di Jakarta ada Fat Race, ada Derangrang, situ keren. Nah di Bandung teh masih dikit band-band yang seperti itu, yang memainkan punk rock bernyanyi tapi referensinya udah mulai rada beyond gitu. Kayak gitu sih. Ya. Terus juga kayak misalnya tadi regenerasi kan, mungkin sistem-sistem kolektif di teman-teman tongkrongan gitu ya, mungkin taruhlah bukan eksklusif atau elit ya, tapi kan itu buat menjaga marwah ya, marwah si scene ini ya, marwah si scene ini terus berjalan. Apakah pernah lihat atau ada nggak teman-teman dari si Melodic yang bikin ya mungkin oke lah, mungkin di genre lain pasti ada yang bikin studio show atau apa gitu. Jadi maksudnya buat ya itu. Iya. Marwah sih itu. Kalau dari si punk rock bernyanyi mah ya Melodic kita ada yang bikin acara-acara kecil sebenarnya gitu. Tapi ya itu jadinya menjadi gelembung sendiri aja gitu kan. Jadi udah ini memang acara untuk barudak, bayi barudak kayak gitu kan. Sebenarnya nggak salah itu konsep kayak gitu teh. Cuma orang masih meyakini ketika ada suatu musik yang kalian yakini itu bagus, tidak ada salahnya untuk membuka diri ke orang lain gitu. Siapa tahu ketika membuka diri itu teh bakal memperbanyak riak-riak baru, kesempatan baru untuk bermain di mana gitu. Jadi tetap terbuka lah itu dengan perubahan mah gitu. Menurut aku mah. Mantap. Menarik juga ya. Menarik ya. Obrolan yang udah panjang lebar Dengan view yang oke ya. View dan oke. Dulu Death Before Dishonor di sini ya kalau nggak salah ya? Death Before Dishonor, Teror di sini. Di sini ya. Ya seru lah. Sejarah OGDD sih. Terus terakhir tuh kalau nggak salah yang di gedung ini kan apa Pupen nggak? Last Show ya, Last Show Pupen di sini. Wah kita udah panjang lebar ya nih. Kita kayaknya tutup aja Masih nih. menarik sih sebetulnya. Cuma Pengen bertanya cuman time is running out. Nggak ada apa kah? Ya. Udah straight aja security-nya tadi lagi gini deh. Bisa Parema lampu dah kerek 2 lagu ya, si Parema 2 lagu. Kenapa 2 lagu saja? Di medley ke 10 lagu. Anjir. Relate apa? Dah, kita udah ngobrol panjang lebar dan banyak apa sih apa ya? Buat saya pribadi juga banyak kebukaan nih, banyak oh ya di sini ini tuh ada kayak gini juga ini kan buat mungkin ya, hal yang baru juga ini kita informasi nggak tahu dan juga. banget lah. Terus ya itu buku Don't Read This tuh itu suatu breakthrough yang edan lah buat teman-teman dari scene melodic punk tuh. terbaik. Sama bikin buku tuh suatu karya yang emang itu rilisan fisik yang harus ya emang sih harus disupport ya. Ya, satu hal lagi harus tetap nongkrong ya. Nongkrong sih. Nongkrong aja. Pertemanan dan semuanya bikin jaringan, bikin sel. Mungkin kita harus mengakhiri wawancara kita dengan saudara. Ngobrol. Nongkrong bareng sama Prabu dan Kita teman ngobrol. Asik. Kita mungkin ya ketika waktu udah habis.
Kita harus pamit. Kalau ada salah-salah kata, Hanya kalian aja yang salah. kurang rek ngomong hanya ieu almarhum euy. Saya Saya Sion. Saya Prabu. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Nuhun.